Oh iya ya, oke oke, tak masalah. Oke, bagaimana Bro? Boleh tahu background tahun berapa Wah, join? suara saya cukup jelas nggak ya? Jelas, jelas. Jelas ya, oke. Jadi saya sebenarnya itu kalau namanya bekerja ya itu dari sejak SMP sih. SMP sudah bekerja. Oh. Ya, karena kan saya datang dari keluarga yang sederhana ya. Hmm. Jadi di SMP itu saya udah bantu bapak saya itu jual mie. Terus setelah jualan baru pergi sekolah. Karena sekolahnya itu kan swasta ya. Hmm. Jadi siang hari masuknya jam 1. Jadi pagi harinya itu bantu orang tua saya itu jual mie dulu. Ya, terus sampai dengan SMU ya. SMU itu juga bekerja juga. Ya, jadi bekerja terbalik. Sekolahnya itu pagi, kerjanya itu sore sampai malam. Jadi namanya kalau untuk bekerja itu kayaknya udah nggak asing lagi ya. Ya, udah biasa ya. Ya, terus sudah selesai dari SMU, saya tidak kuliah. Jujur aja saya nggak kuliah. Jadi karena faktor ekonomi ya, dari keluarga itu kan sebenarnya tidak begitu mampu ya. Nah, terus udah join masuk ke dunia bisnis ya. Jadi pertama-pertama sih setelah lulus dari SMU, itu bekerjanya itu di accounting proyek di satu resort itu yang Bintan Agro. Mungkin kalau ada yang pernah datang ke Tanjung Pinang, Bintan ya, ya itu Bintan Agro itu boleh dibilang cukup terkenal ya, ya di sana. Terus dulu sebenarnya itu sebelum saya join di asuransi itu sebenarnya saya udah banyak pengalaman kerja. Pernah kerja di swalayan, jaga toko, jaga gudang pun ada. Ya, accounting proyek, waduh semuanya susah lah. Pernah yang namanya saya kerja itu pernah dari pagi ya, saya kerja 3 kerjaan dari pagi jam 5.30, biar setiap hari ya, sampai dengan jam 10 malam. Itu waktu saya SMU. Itu kerjanya. Jadi saya tahu berapa susahnya itu kita mencari uang. Ya, jadi waktu teman-teman ada saudara saya ya, itu ajak untuk join di asuransi itu sebenarnya dia ajak saya itu bukan jadi agen sebenarnya. Pertama dia mengajak saya itu jadi nasabah. Ya, tanya apakah ingin beli asuransi nggak? Dan saya Tahun berapa? pengalaman dulu. Tahun berapa, Steven? Tahun berapa? Tahun 2004. 2004 waktu 2004. itu. 2004 masih muda lu, paling 20 tahun. Iya, 20 tahun. Betul. 20 tahun waktu itu. Oke. Iya, waktu itu 20 tahun ya. Jadi join terus dia dia tanya saya mau beli asuransi nggak? Saya nggak pikir banyak, oke, saya beli asuransi. Kenapa saya punya mindset kayak istilahnya itu tidak anti asuransi ya? Karena dulu waktu saya sekolah itu pernah kecelakaan, terus di sekolah negerinya itu kan dulu kan ada dikasih namanya jasa harja ya, yang asuransi jasa harja dari pemerintah. Terus ternyata bisa klaim dan cukup membantu. Jadi di saat itu saya agak percaya dengan asuransi ya. Saya pikir kalau seandainya kita tak punya asuransi dan keluarga saya itu juga keluarga sederhana, sewaktu-waktu kalau seandainya saya sakit atau kecelakaan, siapa yang akan membiayai biaya pengobatan itu? Jadi waktu itu saya percaya asuransi. Jadi waktu saudara istri saya ya, itu dia tawarin, waktu itu masih pacaran ya, dia tawarin terus mau jadi agen, mau jadi nasabah nggak? Saya langsung masuk. Ya langsung masuk. Program itu waktu dulu itu masih PAA ya, yang premi paling rendahnya itu masih bisa 300.000. Kan sekarang nggak bisa lagi kan? Kalau dulu masih bisa. Iya. Terus waktu masuk jadi nasabah, langsung ditanyain, mau coba jadi agen nggak? Saya langsung nggak pikir banyak, ya maulah. Ya, namanya menambah penghasilan kan nggak ada ruginya. Saya pikir begitu ya, dan saya memang mindsetnya itu kan memang percaya dengan asuransi. Jadi waktu itu langsung saya jadi agen. Ya, dan waktu 2004, jadi brother. agen, nah ya, 2004 di usia 20 tahun. ya 20 tahun itu sudah Iya. jadi agen itu. Di Sekalian jadi 2000, nasabah, sekalian jadi agen. 2004 pemegang polis masih belum lu dong ya? Pemampuan sudah boleh loh. Duh, 20 tahun mana boleh? Dulu boleh. Oh, dulu boleh. Dulu boleh, dulu boleh. Oh. Dulu tidak ada persyaratan kayaknya 21 tahun. Kayaknya waktu itu 17 tahun atau 18 tahun udah bisa pemegang polis. Jadi Oh, waktu baru itu tahu saya gua langsung nih. sebagai Hah? iya. Dan waktu dulu saya join 2004 itu tidak ada AAJI. Jadi tidak perlu ujian AAJI langsung jadi agen. Oh, ya, oke. Iya. Tahun Tak 2004 perlu jadi agent ya. sekalian. Ya, jadi agen itu cuman tanda tangan satu form udah jadi agen. Tak perlu ujian AAJI, tak perlu fastat, tak perlu apa segala macam nggak perlu lah. Yang penting udah daftar udah bisa jadi agen, langsung bisa jualan. Begitu. Usia 20 Ya. tahun. 20 tahun, iya. Emang jualan? Hah? Jualan asuransi nggak tahun usia 20 tahun udah jualan belum? Udah. Ya, Udah jadi kan kuat. dulu kan saya pribadi itu kan dari SMP sudah saya kerja, SMU udah kerja. Jadi
orang sekitar saya itu mereka tahu bahwa saya itu waktu sekolah aja kerja kan cukup rajin lah ya. Ya, jadi banyak orang-orang yang udah tua itu mereka percaya sama saya. Jadi kalau saya tawari asuransi mereka langsung masuk. Nah, Usia apalagi 20 saudara tahun ya, saya kan. Bro? Usia 20 Iya, tahun. 20 tahun. Ya, jadi ada tetangga lah, saudara yang penting yang orang yang saya kenal saya prospek semua. Ya. Bulan pertama aja saya jadi agen aja tanpa dampingin leader aja bisa closing 11 case waktu itu. Jualannya di Tanjung Pinang. Tanjung Pinang aja. Ya, karena dulu mana ada uang untuk Dari berangkat. dulu sampai hari ini masih Tanjung Pinang, Steven. Saya banyak di Tanjung Pinang. Ya, kalau sebelum-sebelumnya itu saya ada ke Pekanbaru, tapi karena COVID ini saya udah 2 tahun tidak ke Pekanbaru. Oke. Ya. Balik flashback ya, 2004 usia 20 Ya. tahun. Teman-teman, gue ulangin terus ya. Ini key point-nya Ya. usia 20 tahun. Sudah jualan polis asuransi di 2004 ya. Ya. Tapi kalau boleh tahu tutup tahun itu berapa, Bro? Saya masih ingat join-nya itu tahun 2004 bulan Maret. Sampai Desember closing lebih kurang sekitar 40 cash. Ya, 40 cash. API-nya nggak tinggi karena dulu relasi saya itu kan masih muda ya. Jadi yang saya tawarin itu juga orang yang sekitar saya itu kan juga penghasilannya begitu-begitu aja kan. Iya. Banyak yang masuk 300.000, 3,5, paling tinggi pun 750, paling tinggi itu preminya. Jadi total API-nya itu cuma sekitar 158 juta, saya masih ingat. Wih, itu mah udah hebat, Bro. Di 2004 udah hebat, Bro. 40 Ya, cash di 2004. Ya, 2004. Ya, 9 bulan lah join di Prudential. Ya, 9 bulan. Loh, Ya. masa ya? 150 juta di Tanjung Pinang. Di Tanjung Pinang aja, 158 juta. Saya masih ingat sekali itu. Nggak naik UM lah ya, enggak ya? Enggak, waktu itu kalau nggak salah 158 juta saya dapat quality agent. Quality Kalau nggak agent. salah, dulu ada club itu namanya quality agent. Habis Terus quality ada agent, quality club. Ya. Terus baru star club kan dulu kan begitu. Iya. Jadi 2004, 2000 Ya. waktu itu langsung full time atau enggak? Waktu itu saya join di Prudential itu cuman 3 bulan saya langsung full time. Ya, 3 bulan. Terakhir di 2004 di usia 20 tahun, profesi apa yang lu kerjain? Oh, terakhir itu accounting proyek. Gaji berapa? Gaji 1,1 juta aja waktu itu. Gila ya, lu usia dari SMP kerja, usia sampai Ya. usia 20 tahun berarti hampir 8 tahun cari uang ya? Iya, udah cari uang dari 8 tahun. Jadi waktu itu API 158 juta, penghasilan lebih kurang 4 juta kan. Udah seneng Sebulan. gitu, udah girang-girang. Oh, udah senang sekali. Tapi tak gampang loh. Waktu pertama kali itu sebenarnya saya waktu join itu di 2 bulan aja saya dapat 22 cash. 2 bulan saya join di Prudential. Ya, terus penghasilannya itu sudah 1 juta lebih. 1 juta lebih. Gue balikin lagi ya, 2004 ya. Agensi nggak ada ya? Agensi ada, udah ada. Lu masuk agensi siapa, Bro, awalnya? Awalnya itu saya masuk ke agensi di Prudamai. Oh, Damai. Tapi dulu bukan Prudamai, dulu namanya Pro Victory One. Karena gabung sama Bu Linda Wijaya ya. Iya. Pro Victory One itu waktu dulu. 2004 jadi sempat ngalamin pilot Prudential, ngalamin dong ya? Oh, ngalami. Waktu 2004 pas baru gabung nggak lama kan, setengah tahun Prudential pilot. Itu Waktu itu saya sudah berhenti kerja loh itu. 22 nasabah nyariin dong. Enggak sih, karena di Tanjung Pinang waktu itu kan medsos kan masih nggak begitu gencar ya. Jadi orang Tanjung Pinang itu kan kadang-kadang yang kita prospek itu kan acek-acek gitu kan. Yang mereka nggak ngerti itu. Jadi mereka nggak tahu Prudential itu udah pilot atau apa. Nggak ngerti. Steven, 20 tahun itu nggak gampang loh untuk meyakinkan orang yang lebih tua. Di usia 20 tahun itu nggak gampang, Steven. Apa yang waktu pertama kali dan per hari ini pun permasalahan orang yang menjalan asuransi pun mirip-mirip ya, nggak berbeda jauh ya. Di usia 20 tahun apa yang lu ceritakan kepada orang yang lebih tua sehingga mereka bisa percaya bahwa lu jualan sebuah polis asuransi? Oh, kalau dulu sih saya kan waktu pertama kali saya join di Prudential aja kan saya sebenarnya orangnya itu udah percaya dengan asuransi. Karena saya sendiri kan udah pernah klaim oleh Jasara Harja kan. Ya, jadi keyakinan saya pertama join di asuransi itu saya yakin aja bahwa asuransi itu bisa membantu orang sih. Jadi kunci pertama harus pede dulu bahwa asuransi yang bagus. Iya, memang karena kita udah yakin bahwa memang kalau asuransi itu bermanfaat karena kita dulu udah pernah klaim kan. Ya, di situ kita yakin kan bahwa asuransi itu sangat bermanfaat sekali.
Ya, terus yang kedua itu kalau menurut saya sih kalau mau sukses di Prudensia itu kayaknya kita mesti full time lah ya. Ya, kalau kita seandainya masih kerja di tempat lain, terus kita join di Prudensia itu cuma part time, tingkat kesuksesan kita itu pasti terbatas. Ya, kenapa? Karena contoh ya, kalau dulu itu saya pikir kembali ya, kalau seandainya saya join di Prudential terus saya tidak full time, mungkin tidak ada saya hari ini loh. Ya, kenapa? Karena kalau kita udah kerja di tempat lain, pemikiran kita itu kan sudah pikir ke tempat lain. Udah capek kan seharian kerja dari jam 8 sampai jam 5. Terus kita cuma ada berapa banyak waktu untuk bisa kerjakan Prudential. Sedangkan bisnis di Prudential itu kita harus memikirkan kan. Contohnya bukan berarti kan kita artinya duduk itu aja nasabah telepon dia mau masuk kan, nggak seperti itu. Ya kan? Ya, kadang-kadang kalau seandainya kita kalau sudah full time dari orang yang mungkin belum kita terpikirkan untuk prospek, tapi karena setiap hari kita melihat list dari nomor HP kita atau siapa yang bisa kita prospek, disitulah timbul idenya itu kita mau prospek ke orang itu. Tapi kalau kita tidak full time, kita gimana bisa berhasil? Yakin. Kedua, Ya, kuncinya harus fokus. ya harus fokus, harus fokus. Ini gue Ya. balik dulu. Steven, gue pengen balik. Anak 20 tahun, di sana ada training di agency, di Kepri, emang di Tanjung Pinang ada? Waktu dulu. Training sih, kalau di agensi itu kayaknya nggak ada training apa-apa ya. Nggak ada training apa-apa. Justru saya yang dibantu oleh leader saya langsung aja. Kalau Leader dari siapa bantuan dulu? agensi sih nggak ada. Leader siapa? Leader itu dulu waktu itu Suito. Pak Suito. Iya, Pak Suito. Sekarang direct lu siapa? Hah? Direct lu langsung ke siapa sekarang? Kalau kan saya pertama kan direkrut oleh saudara istri saya kan, Ya. Ibu Suryati. Nah, Ibu Suryati itu waktu itu masih agent, masih part time kan. Terus leadernya itu waktu itu UM itu Pak Suitonya. Jadi Pak Suitonya itu yang bantu saya training saya itu tentang produk, tentang pembagian biaya akuisisi itu apa, biaya asuransi manfaatnya apa, waiver itu apa. Disitulah dia ngajarin ke kita dan kita manfaatkan dan kita sudah mengerti, kita prospek ke teman-teman dan saudara sekitar kita. Suito sekarang masih masih ada dia. Iya. ada. Masih ada ya. Jadi dia dapetin satu berlian ya. Dari anak 20 tahun yang mungkin nggak ngerti apa-apa dulu ya, Steven ya. Iya, nggak ngerti apa-apa. 20 tahun 2004, berarti caplak nih ya, 16 tahun ya. Ya, udah 16 atau 17 tahun gitulah. 2021 sekarang kan, udah 17 tahun. Teman-teman, Iya. kalian harus belajar hari ini karena gini loh guys, cara berpikir dari anak 20 tahun dulu, kalian harus pegang ini baik-baik. Percaya di asuransi di awal karena kecelakaan dibayarkan oleh Jasara Harja, lalu PD jualan asuransi, fokus. Nasabah banyak lebih tua pasti dong ya, teman-teman seusia pasti nggak ada lah nasabah. Sedikit. Karena yang seusia saya itu yang berpenghasilan kan tidak banyak. Banyak yang masih kuliah kan. Iya. 2004, 2005, pencapaian Starclub pertama kali lu kapan, Steven? Pencapaian Starclub saya itu 2007. Itu Starclub leader. 2007 ya. Berarti Starclub leader? Starclub leader, langsung Starclub leader. Starclub pertama saya itu Starclub leader, bukan Starclub producer. Sebentar, 2004 3 tahun, berarti 23 tahun Starclub leader. Ya, Starclub leader. API-nya kalau nggak salah directnya 2M. Woi, applause dulu gue mau applause dulu. Kasih applause mah. Emoticon applause di mana ya di Zoom ya? Gila. Emoticon applause bagaimana? Luar biasa. 2007. Iya. Tidak lulus. Ya. 23 tahun Starclub leader. 2007 itu ke China ya? Ke Moskow, Rusia. Oh, Moskow habis Beijing 2006 ya? Iya, Beijing 2008 nggak? Antara kayaknya setelah Moskow baru Beijing kayaknya. Ya. Moskow. Waktu ya, pertama Moskow, kali Rusia. ke Eropa gemeteran nggak, Steven? Pertama Moskow itu di mana aja nggak tahu. Moskow itu apa? Rusia. Naik pesawatnya jarang, tiba-tiba ke Eropa pula kan. Paling anak Tanjung Pinang, paling Malaysia, Penang, kalau nggak Singapura lah ya. Iya, itu aja. Iya, kalau bisa naik pesawat, itu pun tak naik pesawat. Kalau ke Singapura itu kan cuma naik kapal aja, tidak naik pesawat. Bot. Iya, lewat laut kan. Iya. Speedboat ya. Ya.
Tanjung Pinang teman-teman kalau bagi belum pernah pergi Tanjung Pinang tuh gue dulu waktu kecil sering pergi karena gue juga lahirnya kan Dabo Singkep. Jadi Tanjung Pinang itu ada sebuah makanan namanya kalipeng, nasi kari. Nasi kari. Ya. Wah, itu nasi nasi kari juara tuh Tanjung Pinang teman-teman ya. Nah, kita Ya. balik lagi teman-teman 2007 Startup Leader dengan Ya. direct unit 2 miliar. Iya, 2M waktu itu. Timnya di Kepri. Cuman Tanjung Pinang aja. Tanjung Batam pun Pinang tidak ada, penduduknya Tanjung berapa Pinang banyak, aja. Steven? Hah? Penduduk Tanjung Pinang berapa banyak? Waktu 2007 penduduknya saya rasa 150.000 orang aja nggak? Terkira itu udah termasuk 150.000. anak-anak itu. Iya, udah termasuk anak-anak itu. Jadi Iya. teman-teman gini loh ya, hari ini Iya. kalau teman-teman ini menurut gua adalah salah satu level up yang terbaik yang pernah gua undang speaker. Karena salah satu ada satu backgroundnya usia 20 tahun, nggak kuliah ya, Nggak kuliah, nggak kuliah. nggak kuliah, Nggak punya uang untuk kuliah. nggak Iya. punya uang untuk kuliah di daerah terpencil, Hmm. 150.000 penduduk jiwa, Ya. startup leader di usia 23 tahun dengan direct unit 2 miliar. Ya. Kok Waktu bisa? itu ada 10 agen yang saya targetkan untuk promosi, tapi akhirnya 2 yang promosi. Terus 10 yang rata-rata ada di atas 100 juta API. Wow. Ya, waktu itu. Teman-teman, lo orang harus siapin pertanyaan ya, karena ini sangat luar biasa ya, luar biasa sekali. Nah, 2004 udah langsung klik ya, karena lu dapat Ya. mendapatkan percepatan income karena gaji terakhir 1,1 juta, anak 20 tahun tiba-tiba dikasih uang 4 juta sebulan, dulu 1,1 juta, kerjanya harus 8 tahun, ini hanya berapa bulan? 8 bulan ya, kalau nggak salah ingat ya. Ya. 9 bulan. 9 bulan. 9 bulan ya. Ya. Steven pertama kali join 2000. Hah? Ya. Pertama kali lu join insurance. Penolakan Pertama kali pertama kali join insurance. yang lu lakukan, Ya. kejadian yang lu ingat yang mengesankan yang membuat lu down ada nggak? Oh, pasti ada. 2000 Namanya kalau kita bisnis ya, 2004. jangan ganti asuransi. Bisnis apapun itu pasti ada di saat kita lagi titik jenuhnya kan. Ya, contohnya ya, saya contohkan aja. Dulu waktu pertama kali saya join di Prudensia itu, yang bikin saya down itu adalah kadang-kadang nggak tahu mau prospek siapa. Karena list nama yang ada di dalam HP kita itu kan bisa habis. Betul kan? Ya, tapi lucunya, Eriso kan undang saya itu kan karena saya top AJI kan, top cases nomor 2 kan, betul nggak? Lucunya sekarang saya udah berapa tahun kerja di Prudential? 17 tahun ya. Nah, buktinya 17 tahun saya masih bisa top AJI ya. Betul nggak? Jadi di bisnis asuransi pertama kali kita join kita punya persepsi bahwa orang yang kita mau prospek itu pasti akan habis. Banyak orang berpersepsinya seperti itu kan, betul nggak? Karena bayangkan aja di dalam list nomor HP kita itu kalau seandainya kita listkan aja siapa saja yang mau kita prospek, lama-lama kalau kita prospek habis nggak? Habis kan? Tapi kenyataannya itu saya join udah 17 tahun masih bisa top AJI loh. Malah dulu saya tak pernah top AJI, jujur aja. Ini pada gue belum mau nanya nih, tapi karena lu Ya. singgung, emang top AJI by cases itu berapa case yang lu jual di 2020? Dia sebenarnya top AJI kalau saya lihat ya, kayaknya dia berdasarkan dari berapa case dan dia pencapaiannya itu MDRT, COT atau TOT. Oke. Ya, kalau case-nya 200, 300 tapi dia nggak capai MDRT nggak dapat juga kan. Oke, lu Betul berapa? Ya, kalau saya case-nya kalau nggak salah 100, cuman 120-an lebih aja dalam setahun. Cuman capainya COT. Teman-teman, 120 cuman 120. Kalau bagi 12 itu 1 bulan itu hampir 10 case, benar? Ya, 10 case, betul. Aduh, kalau ada agent gua kayak begitu ya, NAA, Gen Booster mah gampang itu. Iya. Luar biasa ya, 120 case per tahun. Api total setahun berapa tahun lalu? PCC. Tahun lalu PCC sama COT. 3 M. Ya, 1, berapa ya kemarin? Lupa COT saya. harusnya 1,5 M dong lu, bro. Ya, lebih kurang 1,5 M gitu. Lebih kurang. 120 nasabah yang lu jual manusia atau bebek, bro? Manusia lah. Masa bebek? 120 orang. Mau kemana? Hah? Referensi, canvassing, atau Kebanyakan itu referensi. Kebanyakan referensi. Okay. Ya, jadi sebenarnya kalau saya bilang ya, di bisnis asuransi ini yang bisa bikin kita bertahan itu adalah servis. Servis kita terhadap nasabah.
Kalau servis kita terhadap nasabah baik, bagus, terus hubungan kita sama nasabah itu bagus, seolah-olah kayaknya bisnis kita itu tidak ada habisnya. Ya, bahkan ada beberapa nasabah yang saking pro ke kita, ada saudaranya itu ada ditawarin oleh perusahaan Allianz lah, Manulife lah, Panin lah, itu dia minta saya pergi fight sama dia loh, sampai kita menang begitu loh, contohnya. Steven, dia telepon saya kan, tolong dong kamu pergi fight aja sama itu kayaknya dia ditawar perusahaan asuransi lain, kita fight aja sampai menang kan, begitu. Jadi banyak teman-teman yang pro ke kita lah, yang bantu ya, terutama apalagi nasabah yang sudah pernah klaim dan kita pengurusannya itu bagus ya, servisnya bagus ya, itu mereka sekali klaim itu bisa referensinya 10-20 orang. Ya, kalau di Tanjung Pinang kan begitu. Ya, kota kecil kan. Satu orang klaim aja kita urusin klaimnya tembus aja. Itulah. Dia bisa sekampungnya masuk semua. Seperti itu. Gila ya. Amazing. Iya. Jadi Ya, jadi servis itu penting. Iya. Ada beberapa hal yang harus kita petik ya. Jadi di daerah bisa begitu hebat jualannya dengan mulut ke mulut karena servis ya. Servisnya kayak lu, Steven, kayak apa, Steven? Apakah masuk rumah sakit, lu di rumah sakit kayak sapam atau nasabah saya kalau pergi rumah sakit tak pernah saya kunjungi ke rumah sakit. Bentar. Gue ulang ya. Nasabah lu ke rumah sakit, lu tidak ke rumah sakit. Dia dirawat di rumah sakit, saya tak perlu ke rumah sakit. Jadi apa servisnya lu, bro? Sampai mereka begitu luar biasa sama lu, bro? Iya, sebenarnya itu sih servisnya itu bukan hanya waktu klaim aja, tapi hubungan kita waktu dia jadi nasabah kita, itu kita sudah bikin seperti dia brother-nya kita. Udah geng lah itu ya, contohnya ya. Itu yang bikin mereka itu istilahnya itu betul-betul, ini brother saya nih. Kalau mau beli asuransi, jangan cari orang lain, cari ini orang. Jadi sebenarnya itu kalau kita memikirkan ya, kadang-kadang kan kita memikirkan gimana sih cara jurus apa yang bisa kita jual ke nasabah. Ya, lebih bagus itu jurusnya itu betul juga kita perlu keluar ya, tapi yang lebih penting itu adalah hubungan. Hubungan kita sama nasabah itu seberapa dekat. Kalau kita hubungan sama nasabah lebih dekat, boleh dibilang nasabah nggak usah pikir lagi. Dia istilahnya kalau mau masuk program apa itu bilang kamu atur aja lah. Kamu atur aja. Iya, yang penting yang terbaik untuk saya gitu aja. Iya. Catat, teman-teman, hari ini tidak ada slide, tapi hari ini jauh lebih penting daripada slide, teman-teman. Ini pengalaman ya. Jadi catatan lagi bahwa jualan ke nasabah bukanlah cara bagaimana menjual, tetapi hubungan jauh lebih penting ya, Steven. Ya, itu penting. Kalau kita jago jual, jago produk, jago apa, kalau orangnya nggak percaya sama kita, setengah mati. Yang saya ngalami ya, setengah mati. Tapi kalau orangnya itu sudah percaya sama kita, ditambah lagi skill kita itu memberikan yang terbaik untuk nasabah. Istilahnya itu setiap nasabah yang jumpa sama kita, kita akan memberikan produk yang terbaik untuk dia, yang sesuai dengan kebutuhan dia. Dia sudah tahu karakter atau tipe orang kita itu seperti apa kan. Dia nggak usah banyak pikir lagi. Yang penting kamu atur aja. Yang perlu saya beli itu apa? Justru dia tak sama kita. Begitu. Ya, kalau dia sudah percaya, itu jauh lebih gampang. Jauh lebih gampang jualannya daripada kalau kita pakai skill dewa tapi hubungan nggak baik. Ya itu setengah mati. Ya karena apa yang kita ngomong itu belum pasti dia percaya. Begitu kan? Itu kan kunci dari penjualan sebenarnya. Kunci penjualan. Ada pertanyaan dari Markus. Tips dan trik bagaimana maintain relasi, hubungannya bagaimana, apa yang lu lakukan hari demi hari. Contoh ini ya, contoh nih. Misalnya nih, gue beli polis sama lu nih, bro. Ya kan? Hari ini dikenalkan dari orang lain lah. Apa yang lu lakukan? Misalnya setiap bulan kalau ketemu, apa kasih makanan atau apa, bro? Yang lu maintain enggak. seperti apa? Saya nggak pernah kalau ada nasabah saya ulang tahun dikasih kue ulang tahun lah. Ucapan ulang tahun pun saya tak pernah kasih. Iya. Iya. Agennya profit ini. Enggak, tak pernah cek. Bagaimana, bro? Bagaimana ya. cara maintain? Sebenarnya saya kadang-kadang saya melihat jawaban dari nasabah saya itu, saya kadang-kadang mau ketawa juga. Tahu nggak, nasabah bilang, oh ini Steven agennya bagus, dia bilang. Tahu nggak bagusnya apa? Bagusnya itu adalah setiap kali kalau dia telepon saya jawabnya dengan sopan, ramah, terus dia setiap kali kalau ada WA ke saya, tanyakan nilai tunai udah ada berapa, manfaatnya apa saja. Saya bisa jawab dengan cepat, tak pernah saya tunda. Itu aja. Ya, itu aja mereka udah bilang, wah ini agennya bagus sekali. Ya, kalau agen yang dulu, itu kadang-kadang kita waktu masuk aja dia cari sama kita terus kan. Setiap hari datang ke rumah. Sekali dia masuk, kabur orangnya hilang. Jadi di daerah itu fast respon ya. Ya, fast respon sama cara kita menyampaikan ke nasabah itu dengan
cara ngomong yang sopan. Artinya itu kita setiap kali nasabah kalau telepon ke kita istilahnya itu respon balik. Kita tahu nggak, merasakan nggak, kita pergi tempat makan itu kalau kita di istilahnya itu dijamu Dilayani. dengan baik, dengan sopan sekali kata-katanya, senang nggak kita? Senang kan? Tapi coba kalau kita pergi ke satu restoran yang, waduh, karyawannya itu menjengkelkan, cara ngomongnya itu sebenarnya tak ada salah, cuman cara dia ngomong, denotasinya itu nggak bagus, itu kadang-kadang bikin mood kita itu jadi nggak bagus kan. Ya, seperti itu. Jadi kalau setiap nasabah saya itu kalau telepon ke saya udah anggap dia sebagai saudara saya, teman saya, bisa bawa bergurau, ya, terus kalau dia tanya apa, saya bisa jawab dengan istilahnya itu dengan sopan sekali, baik. Itu saja mereka udah merasakan itu servis terbaik katanya. Jadi simple aja, tidak perlu saya kasih kue ulang tahun, tidak perlu saya ucapkan selamat ulang tahun, itu Dan pun tidak perlu mereka jadi udah merasakan. satpam di rumah sakit ya. Oh, nggak perlu. Iya, nggak pernah saya. Iya. Kalau dulu Karena- sebelum pandemi, Hmm? ada saya pergi ke rumah sakit, tapi tak semua nasabah saya kunjungin. Ya, yang penting kalau seandainya waktu dia klaim, mungkin kalau seandainya rawat inap kan bisa cashless, ya kan? Tapi kalau seandainya setelah keluar rumah sakit, contoh ada 90 hari, kwitansi lah, semua macam kita urusin beres ya, itu sudah servis kepada mereka kok. Tidak perlu kita jadi satpam di sana. Iya, nggak pernah saya jadi satpam di sana. Iya. Jadi teman-teman harus gini loh teman-teman ya, paradigma yang kita kalau ketika mau servis untuk menjadi di rumah sakit pun, ya, ini belajar dari seorang Steven bahwa servis yang bagus adalah fast respon ya. Ya. Jadi kalau ditanya apapun, ada pertanyaan, ada permintaan, ada kendala, kita langsung bisa menjawab dengan cepat. Steven ya. Ya, ya betul. Terus kalau ada kerjaan apa-apa, Hmm. ya harus diselesaikan lah. Tapi kebetulan juga mungkin karena kan saya kan banyak sekretaris. Di Batam juga ada, Tanjung Pinang ada, Pekanbaru juga ada. Jadi kalau seandainya hal-hal yang kecil, contohnya seperti Perubahan dia mau alamat. penarikan dana lah, perubahan alamat lah, segala macam hal-hal yang bisa sekretaris selesaikan itu, saya biasa instruksikan sekretaris pasti selesai. Tapi Pasti nasabah selesai. tidak kontak ke sekretaris kan? Tidak, dia kontak ke saya cuma minta sekretaris yang selesaikan. Ya, jadi istilahnya itu seperti itu aja nasabah udah merasakan ini agennya itu kalau saya pesan tidak pernah ada yang lupa. Pertanyaan penting, 2004 ke 2021, berapa ribu nasabah yang lu punya sekarang? 1000 lebih sih. 1000 lebih teman-teman. Jadi 1000 yang lo lebih. orang, ya ingat ya, dan itu di Tanjung Pinang doang. Tanjung Pinang sama Pekanbaru. Ya. Teman-teman kalau lo orang ada yang mau jualan di Tanjung Pinang ya, gue boleh garansi ya, pasti kenal Steven lah itu. Banyak. Pasti gue jamin teman-teman kalau kalian mau jualan orang nasabah di Tanjung Pinang, gue jamin mendingan gue ambil sama Steven. Ya. Jadi kalau teman-teman kalau lu lawan di Tanjung Pinang ya tahu diri dikit lah ya. Oh, ini rajanya. 1000 lebih berapa, Bro? Nasabahnya? Lebih kurang 1100 lebih lah. Ya, 1100 lebih. Ya. Aman gitu. Kalau Star Club cuma hanya perlu 10 pemegang polis, lu aman setiap tahun tuh pasti aman. Oh, Gitu. aman. Ya. Sampai sekarang aja di tahun 2021 aja sampai sekarang udah 135 nasabah. Januari sampai 2021 135. sekarang sampai sekarang. Bentar, 2021, Bro. Ya, 2021. Tahun ini. Lu jualan kemana, Bro? Saya nggak tahu juga ya. Kalau saya pribadi, saya punya prinsipnya begitu. Kalau saya kategorinya itu kan bukan yang bisa jual 1 cash 1 M ya. Ya, kategori saya itu kan bukan yang bisa jual 1 cash langsung 1 M API gitu. Yeah. Cash saya nggak banyak. Cash saya itu yang rata-rata yang API-nya itu paling 10 juta. Di bawah 10 juta itu juga ada gitu. Tapi setiap minggu itu pasti ada closing. Setiap minggu pasti ada. Iya. Setiap minggu pasti ada. Iya. Jadi sampai sekarang aja udah 135 cash sih. Ya, targetnya itu saya mau ya 170 lah tahun ini. Teman-teman yang bantu gue dong kalkulator dong 135 bagi 10 bulan itu berapa satu bulan? 13,5. 13 polis per bulan. Ya, per bulan. Ya, seminggu kan nggak banyak. 3-4 aja. Waduh. Sedangkan saya setiap minggu pasti ada closing kan. Contohnya kan. Iya, jadi nggak susah kan. Contohnya. Nah, 13 ya kalau bagi 25 ya. Satu bulan 25 hari ya. Per 2 hari 1 kali ada closing. Iya, memang saya targetnya itu bukan target closing saya itu bukan target bulanan, tapi target harian. Setiap hari harus ada.
Dapatnya di mana? Dapatnya di mana, bro? Karena begitu, dia bukan setiap hari satu cash gitu loh. Mungkin hari ini saya prospek orang, hari kedua, hari ketiga gitu kan. Karena begini, karena saya kan cashnya udah banyak. Di SFA saya aja keluar kan 1.000 lebih nasabah. Saya tinggal sortir aja dari 1.000 nasabah itu, anaknya udah masuk belum? Istrinya itu manfaatnya udah cukup belum? Itu aja. Dari 1.000 nasabah itu saya tinggal olah aja kan. Iya. Iya. Gue flashback dulu ya ke masa Iya. lalu lah ya. Karena hari Ya, ini lu terbentuk adalah perbuatan lu yang masa lalu yang lu melakukan masa sebuah lalu. kebiasaan yang bagus yang Ya, membuat lu setiap tahun bisa jualan di atas polis 100 nasabah per tahun. ya, Boleh ya. tahu, Bro, tahun Ya. 2019 berapa nasabah? 2019 saya tak hitung pula. Tapi kayaknya nggak sampai 100, mungkin 80-an nggak. Oh, itu berat juga, Bro. Iya. Kalau Berat. rata-rata dulu-dulu itu waktu pertama jadi agen pun setiap tahun pun ada 40 case lah setiap tahun. Ya, paling minim. Tahun pertama aja 40 case kan. Tahun kedua kayaknya 40 juga. Ya, Gila rata-rata itu. begitu. Cilina bilang pusing lo dengernya. Gue juga pusing jadi host. Karena begini ya, Rison. Maksudnya itu kalau saya pikir begitu. Kalau saya bukan kategori orang yang bisa jual cash besar, salah satunya itu bisa meningkat ke IPA adalah jumlah cash-nya diperbanyak, betul nggak? Ya, jadi saya tahu kelemahan saya di mana, tapi saya tingkatkan kemampuan, maksudnya itu kelebihan saya itu di mana. Ya, jadi kita jangan selalu melihat kelemahan kita. Kelemahan kita itu kalau memang nggak bisa ditingkatkan, ya udah lupakan aja. Tapi kelebihan kita di mana itu kita tingkatkan. Nah, begitu kan? Cara pikirnya sih begitu kalau saya pribadi. Iya. Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Pertanyaannya dilanjut oleh Tommy. Pertanyaan ditanya oleh Tommy. Mau tanya aktivitas setiap hari. Ya, Apa yang dilakukan ketika full time mungkin ya, Tommy ya? ya. Apa yang aktivitas lu setiap hari ngapain, bro? Dulu dan sekarang apakah ada perbedaan? Dulu, gua ngomong Eh, 2004, 2005 dulu, bro. ya. 2004, 2005 bagaimana? Dulu saya aktivitasnya itu tak sepadat sekarang. Ya, kalau dulu saya bisa istilahnya itu kerja setengah terus pergi berenang gitu. Contohnya begitu ya dulu ya. Ya dulu. Ya, tidak punya time management yang bagus. Ya, tidak ada waktu untuk kerja sama waktu untuk refresh itu kapan saya tidak ada. Jadi suka-suka hati saya dulu. Tapi semenjak dari beberapa tahun saya jadi Prudensial, saya sadar bahwa ada kesalahan. Artinya itu kalau seandainya saya waktu kerja, saya pikir pingin rekreasi. Terus waktu rekreasi saya terpikir mau kerja, itu jadi kacau kan? Ya, jadi waktu sudah beberapa tahun saya join di Prudensial itu saya langsung pisahin. Senin sampai hari Jumat, waktu itu saya belum menikah ya, masih pacaran ya. Saya bilang sama pacar saya, Senin sampai Jumat kamu tak boleh larang saya itu saya mau bekerja sampai jam berapa. Saya mau kerja sampai malam, mau sampai tengah malam, sampai subuh, terserah. Ya, tak boleh ganggu. Tapi kalau Sabtu sama Minggu, ya itu waktu untuk Anda. Jadi dulu gitu. Jadi supaya saya kerja itu fokus. Saya nggak tahu ya itu caranya benar atau tidak, tapi saya lakukan seperti ini jadinya kayaknya efektif sih. Ya, efektif. Time management Ya, ya. time management-nya. Jadi waktu saya kerja ya kerja. Waktu saya rekreasi ya rekreasi. Saya tidak digabungin. Seperti itu. Ya, dan sekarang ini apalagi di masa pandemi ya, mungkin di pandemi itu tahu nggak saya untuk mendapatkan justru di pandemi ini saya cash-nya rata-rata di atas 100 cash ya. Itu saya kerja di rumah aja loh, Edison. Saya kerja di rumah aja karena saya orangnya penakut kan, takut mati saya. Ya, jadi Gue juga saya takut mati. daripada keluar istilahnya itu keluar mencari nasabah itu punya tingkat resiko. Ya, saya berubah cara kerja saya. Jadi dulunya itu saya mesti jumpa sama nasabah, terus saya mesti ambil momentum, terus pendekatan emosional, baru mereka langsung masuk. Betul kan? Begitu ya dulu ya. Kalau sekarang saya justru prospeknya itu lewat WA, lewat telepon, bisa closing juga. Pakai cekatan lagi kan sekarang kan lebih gampang kan? Iya. Karena trust lu sudah terbentuk, Steven. Iya. Jadi saya memaksa saya sendiri, artinya itu daripada saya mengambil resiko saya keluar, saya lebih bagus berubah cara kerja saya. Ya, cara kerja saya seperti itu. Trust. Tapi hasilnya itu juga lumayan bagus. Tapi ada nggak keluar? Ada. Kalau ada nasabah yang minta, saya mau penjelasan tata bunga lah, udah, saya keluar. Tetap keluar, nggak mungkin saya bilang nggak mau, iya kan? Seperti itu. Jadi Steven, gue tanya, 2007 startup leader, Ya. startup agent, lu berubah menjadi seorang produser yang sangat hebat kapan?
Ini hebat sekali loh, Itu Steven. ya, itu mungkin kalau saya ngomong itu bikin malu aja ya, Kak bilang ya. Apa? Saya startup pertama itu di tahun ke-9 saya join di Prudensial, startup pribadi. Justru Startup sebelumnya itu pribadi sering berarti startup leader. 2003, 2021, 2011. 2013 lah berarti. 2013. Ya, itu startup produser pertama saya. Budapest. Ya, Budapest, betul. Ya, Budapest. Startup leader, ya itu startup agent itu, startup agent. Oke. Sama startup leader juga. Jadi saya dapat 2 tiket. Hebat ya. Daerah kecil 150.000 bisa jualan 100 Ya, nasabah setiap tahun. Lanjut pertanyaan berikutnya. ya. Aktivitas setiap hari jadi telepon, WA, setiap hari begitu doang ya? Ya, itu aja. Ya. Jadi saya di rumah itu saya bikin satu office yang betul-betul nyaman sekali. Ada AC, layar monitornya 3. Terus Monitor saya 3 mau kalau ngapain? monitor 3 itu bermanfaat. Nanti kalau seandainya saya lagi WA, nasabah bilang ini premi saya per bulan berapa ya? Saya langsung tarik ke monitor satu lagi itu hitung proposal langsung saya tarik ke balik. Jadi preminya berapa saya bisa dalam hitungan menit bisa kasih dia jawaban. Gitu. Iya. Jadi Eh, jadi bukan pemain saham doang yang punya monitor banyak ya. Seorang agen asuransi monitor sampai 3 ya. Iya, sampai 3. Iya. Jadi saya bagaimana bikin senyaman mungkin. Ya, senyaman mungkin kerjaan saya. Ya, jadi saya kalau di rumah itu anak saya, istri saya itu mereka itu tidak selalu masuk ke ruangan office saya. Ya, karena mereka tahu saya kalau lagi kerja itu serius. Ya. Gila ya. Jadi kalau sore hari saya keluar ya baru jumpa sama mereka. Kayak istilahnya saya di kantor aja seperti itu contohnya. Ada pertanyaan dari Ivandi. Banyak Ya. agent yang full time nggak berhasil, banyak orang part time yang berhasil. Menurut lu kenapa ada perbedaan kenapa bisa terjadi seperti itu, Bro? Kalau dari prinsip saya pribadi itu sih kalau mau sukses besar itu wajib full time. Ya, karena kalau seandainya bayangkan aja ya, saya udah pernah coba mengalami 2 bulan yang lalu itu rumah saya itu bocor ya, atapnya bocor. Terus banyak tukang ke rumah saya kerja. Gara-gara itu aja, padahal yang kerja mereka. Cuma saya harus kasih tahu mereka itu harus gimana-gimana. Itu saja menurunkan performance saya dalam jualan. Nah, menurun loh, itu menurun. Padahal itu bukan saya yang kerja loh. Jadi di usaha bisnis asuransi ini memang orang banyak bilang apa? Tak perlu modal kan? Tapi tak perlu modal kita mesti tahu itu sebenarnya kita bisnis asuransi itu memang tak perlu modal, tapi perlu fokus. Coba bayangkan aja kalau kita sekarang jadi agen, terus tiba-tiba kita buka toko, saya garansi 100% bisnis asuransinya hancur. Karena di Tanjung Pinang aja dulu saya udah kerja 17 tahun ya. Banyak teman-teman yang dia bilang, oh saya buka showroom, oh tak pengaruh lah. Saya buka showroom mobil, paman saya yang support, nanti saya tetap jalankan showroom, Prudensial tetap jalankan. Akhirnya gimana? Akhirnya hilang di Prudensial. Iya, banyak. Bukan hanya contoh itu aja. Banyak nasabah puluhan teman-teman saya yang dulunya satu angkatan, yang gara-gara buka usaha, hilang semua. Jadi pertanyaannya, kalau seandainya kita sekarang di bisnis asuransi bisa dapat penghasilan 100 juta contoh. Terus kita buka satu lagi satu usaha, dapat penghasilan 100 juta juga. Tapi akhirnya di bisnis asuransinya 100 juta hilang. Ngapain kalau gitu nggak perlu buka usaha lah. Ya kan, kamu tekunin di asuransi aja udah dapat 100 juta, kok ngapain harus pindah ke sana? Begitu. Jadi selalu yang saya rasakan itu kalau di bisnis asuransi itu walaupun tanpa modal, tapi kita perlu fokus. Tanpa fokus, percayalah hasil kita itu tidak akan maksimal. Jadi saya merasakan kalau di bisnis asuransi ini memang harus wajib full time. Rata-rata leader saya atau agen saya yang full time itu hasilnya maksimal. Tapi kalau mereka yang tidak full time, mungkin sekarang mereka masih punya relasi, masih bisa prospek. Tapi kalau seandainya relasi udah habis, habislah. Karena dia tidak betul-betul memikirkan mau jalankan bisnisnya jangka panjang seperti apa. Nah, seperti itu. Gila ya. Ya, Ini, ya. ini gua ya, kita ngadain level up acara kita ini sudah banyak, Bro. Tapi lu salah satu speaker yang menurut gua keren sekali, Bro. Sekali. Ya. Ini gila, ini dari manusia terpencil. Teman-teman ada bagusnya juga terkadang kalau gue pikir-pikir ya, COVID-19 ini ya, kita belajar dari Zoom menurut gue ada salah satu yang menarik karena kita bisa mengundang orang hebat di daerah terpencil yang susah dijangkau ini ya. Luar biasa loh ya. Hebat Ya. ya. Pertanyaan berikutnya dari Julius, Ya. bagaimana pola aktivitas saat ini? Tadi udah kejawab ya. Apakah lebih banyak nasabah new atau referensi atau existing yang tambah? Hampir rata sih, rata. Existing yang istilahnya itu mereka sekarang udah punya manfaat apa, kita
mungkin maksud itu contohnya ya, kadang-kadang kan kalau kita prospek nasabah, yang masuk itu kadang-kadang suami istri, tapi anaknya belum pasti udah masuk kan. Ya, di situ kita bisa coba lihat di Proofos. Kadang-kadang setiap hari saya itu kegiatannya cuma lihat di Proofos. Saya lihat nasabah ini dia anaknya sudah berapa. Dulu dia masuk sama saya polisnya apa aja. Ya, jadi istilahnya itu dari nasabah yang sudah ada, saya cuma lengkapi bagaimana sekeluarganya bisa terprotek aja. Ya, itu kerjaan saya sehari-hari. Terus ditambah lagi kadang-kadang ada nasabah juga yang dia ada referensi kan teman-teman, kasih nomor telepon, kamu coba hubungin dia. Referensi juga ada. Ya, jadi dua itu yang saya jalankan aja sebenarnya. Oke. Setiap hari saya bangun tidur, gosok gigi, mandi, udah tuh saya tetap udah sampai ke office, setiap hari saya cuma lihat Proofos saja. Gila, Ya, modelnya bagus ya. Cuma handphone dong ya, Proofos ya, warna ya. merah demen ya. Ya, cuma lihat Proofos saja. Iya, cuma lihat Proofos gitu aja. Ya. Itu Tapi gini loh, saya merasakan sekarang malah saya kebiasaan kerja di office itu jadi ketagihan. Kenapa? Karena satu hari itu saya bisa prospek banyak orang lewat WA. Kalau dulu waktu sebelum pandemi kan kita selalu punya mindset itu harus ketemu orang itu. Contoh, Jadi Stephen, ya, sorry, ya, boleh nggak ini lebih privacy? ya. Bolehkah lu kasih contoh ke kita bagaimana lu WA ke nasabah? Misalnya contohnya nih, misalnya gue sudah beli polis sama lu lama, atau Ya, lu mungkin dapat referensi. Ya ya. mungkin hari ini yang lu follow up by WA, boleh nggak kasih contoh ke kita apa sih yang lu ketik? Oh, kalau yang saya ketik itu sih sebenarnya kan contohnya ya. Bisa Kalau nggak orang share yang sudah screen? kasih referensi itu kan berarti kan orang itu kan sudah ada berencana mau beli asuransi. Biasanya begitu kan. Terus pasti terutama orang tanyanya apa? Harga kan. Nah, premi per bulannya berapa nih untuk saya sendiri atau sekeluarga saya berapa? Jadi saya bikin serinci mungkin, ya bikin rinci ke mereka. Ada Bahwa contohnya nggak, bro? Bisa share screen nggak ke kita? Share ke kita cara saya contohnya. screen ya. Bisa nggak? Lu Share screen atau nanti saya kasih ke Edison baru copy ke mereka aja lah. Iya. Boleh, boleh. Thank you. Ya. Iya. Jadi oke, nanti akan dikasih ya caranya ya. Oke, Iya, lalu iya. lu bikin ringkasan gitu. Ya, saya bikinnya itu kan contohnya kalau saya kan memang kan selalu kerja di rumah. Jadi database saya itu lengkap. Contohnya itu contoh lah ya, kalau seperti Peru Sehat lah, Peru Warisan lah, PCB 88 lah, Peru Cinta lah, itu kan dari usia 1 tahun sampai 70 tahun semua listnya ada harganya. Contohnya kan. Jadi nasabah itu kalau seandainya sudah ingin tahu nih dengan saya UP berapa, dapat perlu bayar premi berapa, saya tinggal copy aja. Makanya kenapa perlu 3 screen itu. Saya tinggal lihat di list itu, saya lihat aja harganya berapa, saya langsung ketik di WA kan. Tak perlu saya catat-catat lagi. Seperti itu. Terus penjelasannya secara maksud itu kan kadang-kadang nasabah kan nggak mau lihat proposal. Proposal kirim 10 lembar mana dilihat dia kan, contohnya kan. Saya cuma ketik aja. Ketik secara singkatnya aja. Ya, premi dengan sekian bayar 10 tahun contohnya ya. Terus manfaatnya apa aja. Terus 20 tahun lagi kamu terima berapa. Nah, gitu. Contoh itu aja, saya ketik gitu. Jadi orang baca aja udah ngerti. Ya, jadi tak perlu dia lagi baca proposal. Proposal walaupun kita kirim ke dia, tak akan dibaca kan, contohnya kan. Tapi kalau seandainya waktu dia mau masuk, benar nggak ya yang kamu ngomong itu benar nggak? Benar. Saya kirim proposal ke dia. Ini ada tulis kok manfaatnya apa-apa saja sesuai proposal apa yang saya jelaskan seperti itu. Steven, ada masukan dari Julius. Nanti boleh nggak di screenshot yang lu contoh WA ke orang baru cara prospek, boleh nggak screenshot kasih ke gue, nanti gue share screen ke grup gue. Boleh Ya. Boleh. Kita akan diminta sama Steven bagaimana cara dia sharing, habis itu kita akan share ke grup ya. Oke. Kalau new prospect, lu WA-nya bagaimana? Misalnya lu baru kenalan lah di coffee shop. Nah, ya. Lu ngomongnya apa? Apakah masih cari canvassing gitu, masih sering nggak, Steven? Gua rasa udah enggak ya lu ya? Enggak. Kalau canvassing udah enggak lagi. Tapi dulu pasti canvassing ya? Dulu canvassing. Tapi canvassing itu menurut saya itu sih tidak terlalu efektif sih. Ya. Tidak bisa jangka panjang kalau saya bilang. Tidak bisa jangka panjang. Alasannya, Steven? Karena mental kita tak begitu kuat artinya. Kita canvassing itu contoh lah ya, sepanjang tahun dijamin pasti down lah. Ya, jadi canvassing itu tak boleh sepanjang tahun. Jadi harus lebih baik bermain di referensi. Ya, maksudnya itu kalau awal-awal itu kan biasanya kan ya memang kalau untuk agent baru ya, agent baru itu kan saya juga dulu kan awalnya kan juga dari agent baru. Sebenarnya itu kan kita kalau agent baru itu kan pertama kan kita pasti prospek orang yang kita kenal, saudara, tetangga, siapapun orang yang kita kenal, yang penting masih hidup kita prospek. Itu kan? Ya kan dulu kan begitu. Iya. Iya, pernah beli HP sama dia sekali aja entah dia ingat atau lupa, udahlah kita prospek dia.
kita Caranya bilang aja kita bagaimana udah. awalnya? Awalnya lu kenal orang nih, lu beli headphone nih. Bagaimana cara prospeknya? Lu ngomong apa, Bro? Saya pernah beli handphone sama dia aja, dia udah lupa sama saya. Saya bilang, kok saya udah pernah beli handphone sama kamu dulu loh. Oh itu ya, dia lupa gitu kan. Lalu Ya, apa yang lu lakukan? langsung saya jumpa sama dia, saya sampaikan bahwa udah punya asuransi belum gitu kan. Dulu kan orang, waduh, asuransi enggak lah gitu kan. Ya, Ya. jadi kita ceritakan lah berapa pentingnya itu harus punya asuransi. Apa Jadi yang lu kalau omong, untuk Bro? ya, Contohnya apa yang lu omong? kalau biasanya sih kalau sebenarnya kalau untuk prospek itu kalau kita di Tanjung Pinang ya, itu kebanyakan mereka tertariknya itu produk kesehatan kayak seperti PAA untuk PPH ataupun terus sehat FS. ya. Ya itu yang poin utama yang kita kalau cerita mereka masih mau dengar. Artinya itu kalau untuk asuransi jiwa kan tahulah orang daerah itu kan agak anti ya. Ya, sumpahin dia mati atau apa kan contohnya gitu ya. Ya, kalau orang yang bisa beli asuransi jiwa itu adalah orang yang dia sadar dengan asuransi. Jujur aja. Ya, kalau belum sadar asuransi mereka belum pasti gitu. Jadi yang biasa kita tawarin ke mereka itu adalah manfaat rumah sakit. Ya, yang kita ajak dia bicara itu adalah apakah kita bisa jamin nggak kita itu istilahnya itu Tanggung bisa bayar. sehat selamanya kan contohnya kan. Kalau saya rasa prospek saya itu tidak ada spesial sih. Tidak ada spesial sih. Rata-rata saya rasa kalau Harrison tempat training mungkin prospeknya lebih bagus daripada saya. Woi, Iya, lebih cara bagus. prospek nggak penting, Bro. Disiplinnya yang lebih penting. Iya. Tetap gimana pun hebatnya kita prospek, jumlah bilangan itu ya itu menentukan. Ya. Kalau Jumlah saya kan bilangan hampir setiap menentukan hari ya, saya Bro. prospek nasabah. Iya. Jumlah bilangan besar itu ya. Mau seberapa hebat kita itu pasti ada penolakan kan. Betul nggak? Ya, Oke. terus sekarang yang saya main itu sih sebenarnya itu karena jumlah nasabah saya udah banyak, yang saya main itu adalah hubungan sama orang. Ya, rata-rata nasabah-nasabah saya itu semuanya itu baik sama saya sekali. Oke. Iya. Heeh. Gue balik ke pertanyaan gue. Sempat 2003 sampai 2021 sempat down, sempat memikirkan keluar dari industri asuransi atau enggak, Steven? Jujurnya nggak apa-apa. Eh, kalau saya sih enggak ya. Enggak pernah. Nggak ada Karena kepikiran kenapa? sama sekali. Enggak pernah. Itu Ya, buat cuman aduh susah juga ya jadi agen gitu. Pernah pikir begitu, tapi sampai keluar jadi agen itu enggak pernah. susahnya Kenapa? kenapa, Bro? Itu pasti di awal-awal, Bro. Kalau sekarang Iya, mah di udah awal. kira susah. Jangan di awal tahun 2010, 2011 juga pernah. Ya, namanya kita kalau jadi leader kita bukan orang istilahnya itu tak punya perasaan kan. Contohnya kan. Iya, saya rasa kita pasti ada saatnya itu waduh susah juga ya. Mau cari siapa ya? Pasti ada kan? Pasti Sempet down ada. dong, down. Pasti pernah down, tapi down saya tak pernah lama-lama, tak pernah Cash, sampai berbulan-bulan. Beberapa cash hari di aja. Freelook, dibatalkan, dilapsin, di PHP, dicumi, sering nggak kena? Ah, Sering maksudnya nggak? gimana? Maksudnya udah beli, batal. Oh, itu Dimatiin. yang bikin paling down sih jujur aja. Iya. Banyak, Udah bayar Bro. premi Banyak tarik balik ngalamin. lagi. Ngalamin banyak Pernah, nggak? pernah. Itu pasti pernah itu kalau namanya jadi agen pasti pernah. Iya, nggak mungkin tak pernah itu. Gue kira kalau di Tanjung Pinang habis beli nggak pernah free look, Bro. Free look, Pernah nggak? Tanjung Pinang pernah free free look look nggak? sih ada juga, cuman nggak banyak, nggak banyak. Tapi kalau Tapi batal beli pernah. yang lebih menyakitkan itu dia sudah kasih premi dulu ya. Kalau dulu kan dia kasih premi ke kita, udah Nah, kita pegang, terus kita bawa motor pergi, dia telepon lagi, dia bilang preminya dikembalikan. Nah itu yang paling sakit. P3 Iya. apa P3TB ya? Apa tuh yang setoran itu kan slip kan? Iya, store dikembalikan katanya, makanya dikembalikan katanya. Waduh, itu sakitnya mending dia tak usah masuk lah, contoh begitu kan. Itu Iya. sering, Bro. Sering. Dulu ya, dulu. Karena dulu itu kan waktu kita pertama jadi agen itu kan cara kita meyakinkan orang itu kan belum betul-betul istilahnya itu mereka kayak seolah-olah kayak kena hipnotis kita itu baru masuk. Setelah kita pergi dia hipnotisnya hilang gitu. Contohnya begitu ya. Nah, menurut lu setelah pengalaman, kenapa sih ada Iya. orang bisa yakin dengan kita untuk beli asuransi, Bro? Apa yang membuat lu yakin gini? Kalau dulu kan sering orang batalin. Nah, sekarang menurut lu apa yang berbeda dengan zaman lu dulu sama sekarang? Kalau lu Kalau sekarang sekarang apa yang membuat orang tuh harus bisa percaya dengan agent? Apa yang harus dilakukan agent tersebut? ya, kalau sekarang itu sebenarnya sih bukan agen aja yang pintar ya. Nasabah juga pintar. Kadang-kadang nasabah itu dia melihat penjelasan kita itu benar atau tidak. Saya sudah sering mengalaminya itu kadang-kadang agen yang penjelasannya nggak benar. Contohnya ya kayak dulu kita jual unit link ya. Ya, bayar 10 tahun terus 10 tahun tak usah bayar lagi. Sebenarnya nasabah itu tahu itu tak mungkin bayar 10 tahun tak bayar lagi. Tapi kita tidak penjelasan secara detail, dia sengaja pancing kita, itu tak akan masuk nasabah itu. Oke. Jadi prinsip saya itu sekarang ya,
penjelasan asuransi itu kita jangan anggap nasabah itu bodoh gitu. Nasabah itu sudah pinter sekarang. Apalagi di medsos lah banyaklah keluar orang bayar 10 tahun uang tak kembali segala macam contoh itu ya. Kita mesti transparan. Kalau seandainya kita menjelaskan unit link ke nasabah ya jangan janji nilai tunai. Kita bilang berapa yang akan dimasukin ke biaya asuransi, berapa yang masuk ke tabungan. Kita kalau jelasin begitu, nasabah lebih senang. Oh, itu baru benar katanya. Seringkali saya selalu jelasin seperti itu. Ternyata yang saya jelas itu nasabah sudah mengerti. Jadi dia bilang, ya kamu penjelasan kayak gitu itu baru benar. Kalau ada agen datang sini bilang jual tabung 10 tahun tak usah bayar, kecuali bukan produk cinta ya, maksud itu unit link ya. Itu penipu katanya. Ya, jadi saya merasakan sekarang ini kepercayaan cara kita ngomong itu penting. Ya, setiap nasabah harus kita transparan jelasin, karena nasabah itu sudah pinter kok sekarang. Ya, jangan kita pakai tipu-tipunya lah, contoh itu kan. Kalau dulu kan tabung 10 tahun, kalau usah bayar lagi, uangnya berkembang terus tahun ke-11 kan, ya gitu. Nah, itu jangan lah. Ya, Jadi jangan produk seperti itu. knowledge harus pintar ya. Ya, harus pinter, dan kita mesti jujur gitu. Kalau Oke. kita jujur, cara kita ngomong, nasabah juga bisa merasakan. Kamu tidak ada yang disimpan. Ya, Pertanyaannya, saat prospek kok ngomongnya apa aja, kok gampang banget closingnya, case-nya banyak. Kayak calon nasabah kayak dihipnotis memang nih, kalau gue lihat. kalau sekarang pakai WA nggak bisa hipnotis lagi. Ya Coba kan? Kalau di belakang layar lu ada lilin nggak, Steven? ada lilin. Kalau Ya. dulu kita bisa closing tatap muka, jujur aja kita agent udah lama. Kita istilahnya itu kayak bisa main emosional supaya mereka bisa masuk. Tapi tingkat lapse-nya itu juga tinggi loh, betul nggak? Tapi kalau sekarang kita kalau jual pakai telepon gitu, nggak ada pakai emosional lagi, pakai telepon, pakai WA nggak bisa emosional, pakai logika. Artinya apa yang kamu sampaikan di WA, apa yang kamu ngomong di telepon, itu betul-betul dia merasakan, iya juga ya, bagus ya, ya logika kan, logikanya kalau udah jalan, mereka masuk kemungkinan besar mereka lapse-nya kecil. Tanjung Pinang, apakah ada rumah sakit yang kerja sama PMN dengan Prudential, Steven? Tak ada. Tidak ada, semuanya klaim. Tapi lu bisa jualan rumah sakit. Bisa. Hah? Bisa. Karena kan istilahnya itu kan rumah sakit walaupun tidak bisa cashless masih bisa klaim kan. Iya kan contoh kan. Terus Tanjung Pinang sama Batam sama. Kalau tidak ada pandemi mereka tidak melihat rumah sakit di lokalnya. Mereka semuanya ke Singapura, ke Malaysia. Jadi yang kita jual itu rata-rata kita kalau di Tanjung Pinang tak ada jual bronze ya. Ya, bronze tak laku gitu. Iya. Gold. Minimal silver. Ya, karena silver masih bisa pergi Malaysia kan 100%. Ya. Oke. Ada pertanyaan. Adi, Markus ngomong setuju sih, nampaknya harus fokus untuk berhasil ya, Bro. Wah, Ya, jadi harus. Oke. Kalau mau berhasilnya biasa-biasa aja, tak usah fokus. Gitu kan, contohnya. Fokus. Jadi, Iya. dalam 2 bulan ini fokus menentukan untuk final sprint ya, Bro? Iya, harus. Ya. Tapi tahun 2021 dengan 135 nasabah, udah 1,4 M kali ya? Iya, hampir 1,4 M. Jadi teman-teman yang di Jakarta, yang di kota gede, yang kalau teman-teman apinya belum ada 10% ya, mungkin ya ya bagaimana ya ngomongnya ya. Oke ya, hebat luar Kurang biasa fokus ya. gitu. Iya. Oke, makasih. Lanjut lagi. Contoh Ya. sentence mengandung emosi bagaimana, Bro? Jadi tadi kan lu WA jelas nasabah, bagaimana cara lu meyakinkan itu membawa emosi nasabah tuh bahwa pentingnya asuransi. Ada nggak contoh-contoh kalimat yang nanti yang lu biasanya lu tulis apa, Bro? Contoh lu mau jual asuransi kesehatan lah, karena kalau gue perhatikan dari tadi Steven jualannya adalah asuransi kesehatan terus lebih banyak ya. Ya, kebanyakan itu sih asuransi kesehatan. Karena kalau kita di daerah itu orang yang tidak begitu percaya dengan asuransi, tapi mereka percaya bahwa mereka itu akan sakit suatu hari. Iya kan? Walaupun dia tak percaya sama asuransi. Saya pernah bilang sama nasabah, saya bilang kamu mau gimana tak percaya sama asuransi, tak masalah sih. Tak masalah. Tapi yang penting adalah kalau sewaktu-waktu kita sakit, kamu udah siapkan dana belum untuk biaya pengobatan? Oh, contoh kalimatnya itu. Iya, saya contohkan gitu aja. Ya, kamu mau tak percaya sama asuransi, tak masalah. Tak masalah. Kamu mau beli asuransi, tak beli asuransi itu haknya kamu. Betul kan? Ya, tapi di waktu kita sakit, sudah siapkan belum dananya itu untuk biaya pengobatan? Saldo kamu di rekening itu ada berapa banyak? Ya, sedangkan contohnya ya, dengan adanya sekarang contohnya kayak Perlu Sehat ya, kan preminya murah-murah. Tidak harus yang mahal-mahal kan contohnya kan.
Ya, mungkin kalau orang yang usia 40 tahun, premi 500.000 aja udah bisa pakai Silver A. Contohnya ya 500.000 setahun berapa? 6 juta. 6 juta kalikan 10 tahun lah, contoh. 60 juta kan. Sekali kamu sakit aja, itu mau berapa yang kamu habis. Terus kamu boleh bebas saja tak percaya sama asuransi. Sedangkan orang Singapura aja semua rawat inap, mereka pakai asuransi kok. Itu kan contohnya kan. Jadi orang yang kita ngomong seperti itu aja, mungkin mereka udah pikir 2 kali loh. Iya, kalau saya tak percaya, boleh coba juga kan. Preminya kan tak terlalu besar. Contohnya gitu kan, coba aja. Kalau saya bisa klaim kan syukur. Kalau bisa klaim ya udahlah. Contoh gitu kan, gitu. Contohnya ya. Ya, jadi lebih gampang meyakinkan mereka. Seperti itu. Ya. Steven, Ya. 17 tahun di industri asuransi, klaim terbesar lu berapa besar? Jiwa, kritis, atau rumah sakit? Rumah sakit yang besar. Berapa? Ya. Paling gede pernah ngalamin? 10 hari 2,7 M di Singapura. 10 hari 2,7 M. Ya. Bolehkah itu gue minta bukti klaimnya nanti, bro? Bukti klaimnya ya? Ada. Bukti klaimnya entah pasti ada nggak? Karena itu punya agent saya di Pekanbaru. 10 hari 2,7 M, bro. Ya, 10 hari 270 juta. Ya, dia 10 hari, tapi akhirnya meninggal orangnya. Ya iyalah, obat apa yang badan bisa tahan apa saat 200 meninggal. Iya, dia 10 hari. Sebenarnya 10 hari ya, betul 10 hari. Dia 10 hari masuk, dia charter pesawat kan dari Pekanbaru ke Singapura. PPH plus atau apa? PPH waktu itu, PPH biasa. Charter tapi yang 6 dibayar juta. Nggak, bro? Charter pesawat dibayar nggak? Enggak. Okay. Charter pesawat tak dibayar. Ya, tak dibayar. Tapi sampai di sana itu dibayar. Dia PPH saya masih ingat PPH yang 4 juta. 6 juta. Oh, 6 juta. Ya, 6 juta kamarnya. Ya, PPH biasa waktu itu. Itu masih full cover atau masih eksis? Full cover, karena dia kan masuknya itu kan tidak ke kamar biasa. Kamarnya. Langsung ICU sampai dia meninggal pun di ICU. Wow, Ya. 2,7 Jadi masuk 10 hari. 10 hari. Ya, itu 2,7. Iya. Ya, itu ngeri. Ya, padahal itu nasabahnya sehat-sehat aja, orang kaya juga. Tiba-tiba ke sana. Ya. 17 tahun rata-rata jumlah pernah kebayang nggak berapa ratus klaim yang pernah lu alamin? Oh, tak bisa terpikir lagi. Iya, karena kalau dulu sebelum pandemi ya, itu hampir setiap bulan ada 3 sampai 5 orang yang telepon bahwa rawat inap gitu. Rawat inap lah, operasi lah. Yang penting klaim setiap bulan pasti ada. Ya, jadi saya tak terhitung lagi. Tak terhitung berapa nasabah lagi. Karena jumlah nasabah terlalu banyak. Iya. 17 tahun, Steven. Ya. Ada klaim yang ditolak nggak? Klaim ditolak ada. Berapa persen? Jujurnya nggak apa-apa. Sedikit sekali. Berapa? Ya. Di bawah 5%? Di bawah lah, pasti di bawah 5% lah. Saya rasa cuma 1-2% aja nggak? Iya, 1% lah saya rasa ya itu ya. Ya ditolak ya. Ya, itu pun tolaknya itu memang karena bukan masa salah tunggu. prudensial. Masa ya, tunggu. kalau salah prudensial saya mungkin dari sekarang udah boleh mundur prudensial. Iya kan? Iya. Masanya kalau salah prudensial misalnya maksudnya kalau ditulis polis dibayarkan, prudensial nggak bayar, itu kita keluar ya, bro? Iyalah, kalau gitu mana boleh, perusahaan itu nggak benar kan contohnya kan. Iya, selama ini nggak pernah kejadian kayak gini. Jadi ya, pada dasarnya prudensial bekerja sesuai dengan ketentuan polis. Ya, sesuai. Kalau yang biasanya yang ditolak klaim itu karena pre-existing condition gitu. Dia sebelumnya masuk sama kita, dia bilang sehat-sehat aja, sekali masuk ke rumah sakit datanya banyak. Itu ditolak lah, wajar kan. Penipuan data. Iya, itu istilahnya itu nasabah tidak jujur sama kita. Ya, dia rawat inap, tapi sekali itu di rumah sakit itu datanya banyak gitu. Ya, itu yang sering terjadi ya. Bagaimana cara nawarin lu kalau misalnya lu lihat dalam Profos lu, orang masih pakai HS yang zaman dulu, bro, atau lu dapat referensi zaman HS yang HSC atau B. Bagaimana cara lu untuk upgrade kartu? Pertanyaan dari Dr. Lili. Oh, ini gampang sebenarnya. Sebenarnya dari sekian nasabah saya itu yang saya ceritakan dari HS ke PPH, saya tidak ada unsur apa-apa. Intinya itu saya cuma bilang sama nasabah bahwa kalau untuk kita beri asuransi, tujuannya itu untuk apa? Untuk supaya kalau seandainya kita sakit itu kita mengharapkan asuransi bisa klaim ke kita, betul nggak? Ya. Betul ya. Nah, terus kalau seandainya kamu punya asuransi, tapi kalau kamu dirawat di rumah sakit, istilahnya itu asuransinya kan kamu bayar setiap bulan, betul kan? Bayarnya setiap bulan. Terus rawat inap di rumah sakit, ternyata klaimnya nggak cukup, kamu mesti ambil uang sendiri lagi untuk bayarkan tagihan rumah sakit. Itu ngapain lu beri asuransi, saya bilang gitu.
Lu ngapain beli asuransi? Lu udah bayar premi, terus masuk rumah sakit kamu masih pakai uang sendiri lagi, saya bilang. Ya, itu ngapain beli asuransi, saya bilang. Kan preminya beda, lebih mahal. Ngapain lah gue naikin Ya, asuransi? memang lebih mahal, tapi contoh aja ya, kita contoh aja. Kalau dulu kita di Malaysia itu rata-rata kalau orang yang rawat inap di rumah sakit, usus buntu aja lah contoh aja, usus buntu. Itu habis 60 juta loh Oh, masih di murah itu. Malaysia. Ada 100 juta. Ya, usus buntu 60 juta kan? Hmm. Ya. Kalau HS plan B, kira-kira usus buntu dibayarin berapa? Ya, 18 lah. Nah, 18 kan. Terus dia mesti bayar berapa? 42 juta kan? Ya, 42 juta itu kalau dibagi dengan 10 tahun itu setiap bulan dia mesti tambah berapa? 350.000 kan? Betul nggak? Ya, 350.000 itu 10 tahun loh. 10 tahun loh. Ya kan? Ngapain lu kalau ambil resiko seperti itu? Mending lu tambahin di polis kamu aja untuk bisa upgrade ke polis menjadi kartu PPH kan? Gitu. Oke. Ya. Ada pertanyaan dari Ricci. Harusnya ini pertanyaannya mungkin gua ralat. Bagaimana cara meyakinkan kru bahwa itu oke? Kalau yakinkan kru itu oke itu harus dari keyakinan kita sendiri lah ya. Apalagi kita sudah agen lama, seperti yang saya bilang. Kalau agent baru, bro, agent baru apa yang harus dilakukan untuk meyakinkan bahwa Ya, kru ini oke? kru itu oke kan? Tanya sama leadernya yang udah lama. Contohnya aja seperti saya lah ya. Kalau seandainya ada pernah prudensial tidak membayarkan klaim tanpa alasan dan tidak sesuai prosedur, jujur aja saya udah keluar dari prudensial dari dulu. Yes. Betul nggak? Ya, jujur aja, kalau betul-betul kejadian prudensial tidak membayarkan klaim tanpa alasan dan tidak sesuai dengan prosedur, saya akan pelan-pelan keluar prudensial. Tak perlu lagi saya join di sini. Kenapa? Kalau ada satu kasus, pasti otomatis ada kasus kedua, ketiga kan? Ya. Contohnya, Yes, setuju. Iya kan? Kalau kita yang di atas 10 tahun tidak mungkin bertahan di atas 10 tahun kalau kita mengalami klaim yang aneh-aneh yang harusnya dibayar nggak dibayar. Tapi per Ya, hari ini kita punya agensi ET7 juga hampir gue bilang di bawah 1% klaim tidak keluar. Dan itu pun ya, kesalahan lebih banyak ke arah di nasabah. ya. Kalau seandainya ada kita contohkan aja lah. Jadi kalau agent baru itu dia yang harus tanya itu ke leader. Kita leader itu kan juga manusia, kita juga kerja kan. Kalau seandainya satu perusahaan yang suka-suka hati dia itu tidak bayarkan klaim, mau kasih kita penghasilan berapapun, kita belum pasti mau bertahan di sana. Jujur aja. Ya kan? Daripada nanti ke depannya kita dituntut oleh nasabah, atau bahkan kita sendiri aja merasakan masa perusahaannya seperti itu. Contohnya begitu kan? Ya, kasih kita 100 juta, 200 juta pun kita pelan-pelan pindahlah ke perusahaan asuransi lain kan. Contohnya. Tapi buktinya sampai dengan sekarang nggak ada kasus yang seperti itu. Klaim asuransi jiwa terbesar berapa, bro? Oh, asuransi jiwa itu saya bukan pakarnya. Kalau klaim asuransi jiwa kayaknya nanti harus tanya sama Bro Adrian ya. Oh, tenang. Adrian tuh habis sama gue nanti, tenang. Iya, karena kalau klaim asuransi jiwa itu saya nggak banyak sih, nggak banyak. Dan Kritis, nasabah bro, saya itu yang masuk kayaknya pada nggak mati-mati sih. UP-nya ada 3M, tak mati sampai sekarang masih hidup. Penyakit kritis? Ada klaim penyakit kritis? Kritis juga nggak banyak. Ya, yang klaim juga nggak terlalu banyak. Paling tinggi pun tak sampai 1M lah. Ya, Jadi rumah sakit lu lebih banyak di rumah sakit dan lu main kuantiti banyak ya? iya, quantity banyak sih. Ya, tapi kalau UP penyakit kritis ada juga. Kayak tadi kan juga ada closing PCB 88 barusan. Tadi ada Berapa? closing 5 case lah. Ya, Wih, satu keluarga kan. satu Iya. case. Iya, 5 case lah, sapu langsung satu keluarga kan. Iya. Jual PCB? PCB 88, ya. Artinya PCB berapa? 22 juta ya. Preminya Nah, 22 juta, berarti kali itu kan bayar tahunan kan. Ya lebih kurang 24 juta lah. oh, jadi setahun 24 juta, setahun 24 juta. Ya, 24 juta. Jadi Ya. sebenarnya case size lu tuh nggak banyak ya, bro, kecil-kecil ya? Kecil-kecil. Saya punya cash size-nya itu tak besar. Makanya saya bilang kalau saya pribadi itu, kalau seandainya saya tidak mampu jual cash besar, ya udah tingkatkan jumlah cash-nya. Jadi tak usah terlalu memikirkan, maksudnya itu kelemahan saya itu kenapa saya tak bisa jual cash besar gitu kan. Ya, kalau saya jumlah banyak, sebenarnya kan hasilnya juga sama. Di atas 1M juga rata-rata setiap tahun. Jadi teman-teman kenapa hari ini ya, Ya. rekaman ini kalian yang bagi leaders, kalian harus kasih kepada tim kalian ya. Karena ini bukti bahwa orang bisa mencapai 1,5M dengan rajin. Ini luar biasa rajin, teman. Gila lu, Steven ini luar biasa, benar-benar rajin. Ya. Jadi kalau ada handling, misalnya waktu lu upgrade polis, kan gua harus bayar lagi 20 tahun bagaimana, Steven? Kan gua kemarin udah bayar 10 tahun. Masa gua harus upgrade polis, harus bayar 20 tahun lagi?
Misalnya Oh, PH Plus. kalau saya dari dulu itu saya jual PAA ataupun PGB, itu saya tak pernah menceritakan dengan nasabah itu masalah nilai tunai. Yang saya jual itu rata-rata full premi. Terus tabungan kan ada kan, tak banyak kan. Saya bilang sama nasabah, anggap tak ada. Jadi mereka itu bayar preminya selamanya, nggak ada yang bayar 10 tahun, 20 tahun. Ya, coba saya udah pernah analisa kok. Kamu mau bayar premi berapa besar pun, terus istilahnya itu sampai kamu tua, kalau kamu tak bayar premi, habis juga. Karena biaya asuransinya itu kan meningkat terus seiring dengan usia meningkat. Jadi istilahnya itu produk asuransi itu bayar selamanya. Jadi lu ajarkan nasabah bahwa asuransi kesehatan itu harus bayar Ya, seumur hidup. betul, Karena hidup betul. kita selamanya dan selamanya juga harus di-cover. Iya, selamanya. Ya. Terus dia bilang kalau sampai saya tua gimana? Saya mesti bayar premi lagi. Perlulah. Kamu bayar premi gimana pun tetap lebih murah daripada kamu bayar tagihan rumah sakit kan. Mereka pikir logika juga ya, dan masih bisa cicil lagi. Dia bilang, kalau tagihan rumah sakit waktu kamu tua tiba-tiba habis 2 juta, bayar cash kamu ambil dari mana uangnya? Itu loh. Sedangkan kamu bayar preminya itu kan tetap lebih kecil daripada bayar tagihan rumah sakit. Kita udah hampir 1,5 jam. Silakan tanya lagi. Tetapi sebelum pertanyaan gue baca dari floor, kalau ada yang mau nanya lagi, gue akan flashback balik dulu. Pertama kali Staklab lihat luar negeri, Moskow, rasa lu bagaimana, bro? Dingin. Aquanya mahal, bro. Iya. Dan minuman mahal. Iya. Ya. Jadi apa yang lu rasakan seorang anak kampung tiba-tiba dikirim ke Eropa? Iya sih, memang kayaknya kita kalau seandainya yang nggak pernah Staklab ya, harus coba sekali-sekali kita Staklab. Kita bisa melihat ya lebih luas ya. Nggak mungkin kita selama seumur hidup kita itu cuma di Indonesia kan, betul nggak? Kalau seandainya kita dengan kerja lebih keras dikit, kita bisa melihat dunia. Kenapa tidak gitu? Iya, betul itu. Itu feel-nya beda karena kalau kita sampai ke Moskow, kita lihat nggak ada kayak seperti ruko-ruko di samping kita kan, contoh itu kan. Ya rukonya itu pun unik-unik kan. Itu yang nggak pernah kita merasakan di Indonesia kan contohnya. Terus mau nggak kita seumur hidup kita itu cuman berada di Indonesia aja sampai kita mati di Indonesia aja, tak pernah lihat luar negeri. Kenapa tidak kita kerja lebih keras dikit dan kita bisa melihat dunia? Lebih kerasnya berapa hari, bro? Satu hari telepon dan berapa WA, bro? Satu hari. Kalau kerasnya kayak apa versinya lu? Kalau saya sih istilahnya itu kalau selama ini saya kerja sih tak terasa kerja keras ya. Kalau kerja asuransi saya selalu bilang sama leader sama agent saya itu kita kerja di Prudential itu boleh dibilang semua orang malas. Bayangkan kita kerja sama orang itu mesti jam 8 masuk jam 5 pulang. Kita kerja Prudential selama ini pernah nggak kita kerja nonstop dari jam 8 sampai jam 5 saya bilang. Tak pernah kan dia bilang kan. Kebanyakan kemana? Ngopi aja kan saya bilang kan. Jadi kita itu sebenarnya boleh dibilang tidak kategori kerja keras loh saya bilang. Cuma kerja biasa aja, itu aja hasilnya sudah maksimal. Apalagi kalau kita kerja seperti orang biasa jam 8 masuk jam 5 pulang. Saya bilang, iya. Satu Saya hari bilang ngawarin sama berapa orang, bro? Kalau by WA? by WA setiap hari pasti ada. Berapa Saya orang? tidak hitung sih. Tidak hitung, cuma 1-2 orang gitu aja. 1-2 orang, kadang-kadang satu hari kalau banyak 3-4 orang. Itu aja. Kalau saya melihat itu kerja keras kita itu tidak perlu kita satu hari proses sampai 10 orang. Tapi rutin setiap hari 1-2, dikumpulin 1 bulannya banyak. Jadi jangan ditumpuin. Jangan 1 minggu tak kerja, terus minggu depannya itu prospek 20 orang, terus 3 minggu tak prospek lagi. Itu terasa berat loh. Tapi kalau kita bagi rata, setiap harinya itu pasti ada 1-2, itu aja. Itu hasilnya sudah maksimal. Dan kalau kita kumpulin dalam 1 bulan, jumlah prospek kita itu lebih banyak daripada kita kerja keras selama seminggu. Ya, jadi kalau saya hitungnya itu hukum bilangan besar aja. Dibagi rata supaya kerjaan kita itu terasa ringan. Lebih baik disiplin setiap hari dibanding Anda Ya, kerja mati-matian di ujung akhir ya. betul. Kita kerja di sini kalau saya bilang saya menilai ya, Sudah fokus PCC sama agent dong, bro ya? konsisten. Tahun ini udah Ya. PCC agent ya? Ah, maksudnya? Udah PCC agent? PCC belum sampai. Karena baru Udah. 1,4 M lebih kan. Oh, Ya, 1,8 kan masih kurang sih. Ya, masih kurang. Jadi lagi kejar bagaimana supaya akhir tahun ini bisa COT sama PCC. ngeri ya, ngeri loh. Kepri loh, teman-teman, Tanjung Pinang, 150.000 penduduknya. 150.000. Kalau setengahnya miskin, 75.000. Hah? Miskinnya lebih dari setengah lah. Miskinnya lebih dari setengah.
Miskin lebih Jadi, setengah ya teman-teman. ya. Jadi teman-teman yang lu orang ada berencana untuk buka cabang di Tanjung Pinang atau prospek di Tanjung Pinang, lu percayalah, lu pasti kalah sama Steven ya. Ngapain prospek ke Tanjung Pinang? Jakarta jauh lebih besar, ngapain ke Tanjung Pinang? Justru kita dari daerah mau ke kota besar, ini kota besar ke daerah, salah nggak? Oke, Cengli ya. Iya. Steven, pengalaman lu terbaik jalan-jalan di Prudential di negara mana? Kayaknya Amsterdam deh, enak sih. Semuanya hampir rata-rata Amsterdam ya. Ya Amsterdam enak sih, Amsterdam. 2016. Lupa saya tahun berapa. Yang penting Amsterdam, saya lihat Amsterdam enak sih, ya asik ya. Lebih asik daripada Paris lagi. 2016 lah ya. Kenapa enak? Ya. Perlakuan Prudential seperti apa, Bro? Yang lu bisa ceritakan kepada kita yang mungkin belum pernah capai Staklab. Makanannya kan kita kan dulu dijajah oleh Belanda kan, jadi agak mirip-mirip gitu. Iya, lebih enak gitu. Iya, rempah-rempahnya lebih banyak. Yang gue ingat ya, dikasih rumah Indonesia, makan rumah restoran Indonesia, dikasih kerupuk, habis kerupuknya. Terus di sana itu acaranya, suasananya tak tahu kenapa sih, tapi rasanya itu enak sekali kalau di Amsterdam. Ya. Terus kalau di Paris orang dulu bilang wah Parisnya apa segala macam, tapi rasanya biasa-biasa aja. Iya. Hebat Iya. ya, anak Iya. nggak kuliah keliling dunia ya sama Prudent ya. Iya, syukurlah. Syukur saya memutuskan full time di Prudential. Saya pernah terpikirkan kalau dulu saya tidak full time di Prudential, apa yang akan terjadi dengan nasib saya sekarang? Kira-kira jadi Saya apa? pernah terpikir begitu. Hah? Jadi apa? Kira-kira jadi apa? Saya rasa mungkin sampai sekarang pun masih pakai motor mungkin. Kalau saya nggak join di Prudential ya. Iya, saya selalu sama teman leader ya, walaupun bukan satu tim yang sama. Selalu saya bilang kita bersyukur join di Prudential ini. Kenapa? Kita melihat kembali aja cara kerja kita itu boleh dibilang kategori orang malas kan, seperti yang saya bilang ya. Tidak pernah kita ada kerja jam 8 masuk, jam 5 pulang kan. Ya kan, betul nggak? Tapi hasil yang kita dapatkan jauh daripada orang yang kerja jam 8 masuk, jam 5 pulang. Ya, Terus kita seandainya kalau lagi nggak ada mood, kita bisa dalam satu hari ini kita nggak prospek, nggak kerja, pergi jalan-jalan. Kalau kita kerja sama bos udah dipecat duluan, ya kan? Bersyukur saya bilang kalau join di Prudential. Iya, dimanapun saya bilang. Ya, walaupun bukan harus hasilnya sama dengan kita PCC segala macam. Agent yang selalu stuck up aja, itu saja hidupnya lebih bagus kok daripada orang yang kerja sama orang lain. Ya, ya jauh. Bersyukurlah saya bilang join di sini. Ya. Luar biasa ya, teman-teman. Gue kasih kesempatan untuk 1-2 pertanyaan dari floor. Kalau ada yang mau tanya, kalau nggak ada, gue yang tanya terus ya. Gue yang tanya terus kalau gitu ya. Cara menawarkan asuransi secara langsung atau melalui WA bagi orang yang belum dikenal. Pernah lakukan, Bro? Memang kalau seandainya orang yang kita tidak kenal itu, kalau kita prospek by WA itu agak sulit jujur aja. Kenapa? Kamu prospek ngomong banyak panjang lebar, dia tinggal satu aja, tahu usah balas kamu aja selesai itu. Ya kan, contohnya kan, betul nggak? Jadi tetap sebenarnya itu kalau orang yang tidak dikenal itu memang lebih bagusnya itu tetap tatap muka sih. Ya, ya. Kalau seandainya orang kita tidak kenal itu kita WA dia tinggal tahu usah balas aja, selesai itu. Contoh, ya. Kita misalnya lu mau prospek gua, Bro. Kita baru kenalan hari ini. Ya. Apakah lu langsung nawarin gua polis asuransi atau enggak? Baru kenal hari itu. Ya, baru kenal hari inilah, anggap. Oh, kalau langsung kenal hari ini biasanya saya tidak menawarkan langsung. Ya, saya menjalin hubungan dulu. Lu jalin hubungannya berapa lama biasanya? Saya rasa perkiraannya itu 3 atau 4 kali pertemuan lah. Ya, 3 kali atau 4 kali pertemuan saya udah tanya sama dia, kamu tahu kan kerjaan saya? Gitu kan? Oh tahu, kau kerja Prudential kan? Iya. Kamu udah punya belum manfaat rumah sakit atau manfaat asuransi jiwa? Udah punya belum? Tanya sama dia dulu. Ya kan? Di situ kan bukan pakai financial planner segala, Bro. Oh, nggak, kalau tak tahu ya. Ya, saya nggak ngajarin seperti itu, tapi saya langsung simpel aja. Ya, udah ada belum? Kita harus finding dulu sama dia kan. Udah ada atau belum? Kalau dia tidak ada, kita jawabannya apa? Kalau dia ada, kita jawabannya apa? Seperti itu aja. Ya, simpel aja kan. Ya. Gua ringkasin ya. Misalnya kita baru ketemu hari ini kenalan. Ya. Lu cuma chit-chat sama gua basa-basi, yang mungkin lu fact finding, tanya keluarga gua, hobi, pekerjaannya apa, ya. Lalu kenalan, lu dia kan pasti calon nasabah itu tanya pekerjaan lu dan lu jawab Prudential langsung. Iya, jawab Prudential, saya kerja Prudential. Oke. Ya. Lalu pertemuan kedua lu minta ketemu, lu nggak nawarin juga? Ajak dia pergi makan siang lah atau gimana kan contohnya kan. Dan lu pertemuan kedua lu tidak tawarkan polis? Tergantung momentumnya.
Jadi Tergantung kadang-kadang kita tidak momentumnya. boleh terlalu baku, harus hitung 1, 2, 3, 4 gitu kan. Tak perlu baku. Kalau pas momentumnya pas dia tanya sama kita, asuransi kamu gimana? Itulah habis ya. Itu hari pertama aja dia bisa kena libas kita kan, contohnya gitu. Kalau dia tanya hari pertama aja dia jumpa sama dia tanya, gimana asuransi kamu? Itu udahlah. Berarti kan udah klop langsung kan, langsung kita libas aja lah. Iya di situ Jadi pembicaraannya. Jadi kesimpulannya ya, jadi kalau Ya, ketika ketemu orang baru atau temen lama, lu ajak ketemu, ngobrol, tanya fact finding keluarga, lalu lu tanya kerjanya, pasti calon nasabah akan tanya kita pekerjaannya apa, lu jawab prudential, lalu ajak ya, pertemuan kedua, kalau momentumnya pas, seperti misalnya ya, contoh, pekerjaan lu seperti apa, lalu ya. emang prudential seperti apa, itu langsung lu hajar, langsung Iya tawarin. langsung. Itu momentum yang paling bagus. Jadi tak boleh kita lewati. Kalau Oke, dia udah tanya sama itu berarti topik pembicaranya kita bisa berlanjut ke sana kan. kalau misalnya dia cuek bebek, dia nggak mau nanya, misalnya, oh prudential ya, gue udah ada agent. Bagaimana Ya. cara lu jalin hubungannya? Oh, kalau biasanya sih ajak makan dulu gitu ya, ataupun pas kan kita mungkin kenal sama orang itu kan dari teman kita contohnya. Itu kan. Kita bisa ajak teman kita itu juga sekalian ajak dia. Begitu kan contohnya kan. Ya, mungkin keluar sama-sama atau gimana contohnya ya, atau makan siang atau apalah gitu lah. Di situ nanti baru bisa juga kan kalau teman kita itu brother kita kan, nanti kamu coba singgung dulu lah sama dia, udah punya asuransi belum itu kan, nanti teman kita yang ngomong, ya baru dia ngomong baru kita sambung seperti itu, jadi kita nggak langsung ngomong sama dia. Jadi borrowing strength ya, pinjam kekuatan Ya, orang lain. intinya itu sih sebenarnya kadang-kadang saya pikir begitu, kita udah kerja udah lama di Prudential ya, kita tawarin asuransi ngapain perlu segan-segan, tujuan kita itu kan sebenarnya membantu mereka. Bayangkan kalau seandainya memang mereka tidak punya asuransi, terus kalau mereka sakit, apa yang akan terjadi sama keluarga mereka? Kita mesti pikir begitu. Profesi kita itu bukan hanya semata mencari uang kan? Artinya itu kita juga membantu banyak orang. Jadi untuk apa kita segan untuk prospek dia? Ya kalau memang dia mentah-mentah bilang saya tak mau asuransi, ya udah, kan nggak ada ruginya, sebenarnya kan? Dan kita memang prospek itu kan jumlah bilangan besar. Artinya itu kita prospek tidak bisa harap 100% orang masuk kan. Kalau dia tolak mentah-mentah ya udah tak masalah kan. Ya, mana tahu suatu hari kalau dia melihat saudara dia sakit, dia takut, dia telepon kita. Bisa saja kan. Begitu. Jadi mempunyai cara berpikir yang benar, mindset yang benar, bahwa Ya, kita datang ke industri ini untuk membantu orang, jadi nggak usah segan-segan untuk menawarkan ya, penggunaan dari sebuah polis asuransi ya. betul. Jadi kita jadi agen itu kadang-kadang nasabah bilang, "Wah, kamu jadi nasabah itu kalau orang masuk untung nggak?" Saya langsung terus terang bilang sama dia, "Untung lah, kalau tak untung anak istri saya makan apa?" Sebenarnya begitu kan? Iya. Cuman setidaknya itu saya mencari keuntungan itu bukan keuntungan saya sendiri aja, bagi nasabah itu juga menguntungkan. Kalau suatu hari dia sakit itulah kita bisa membantu dia. Jadi untuk apa kita segan menawarin ke nasabah? Dia mau atau tidak, kita tak usah takut dia penolakan lah. Yang penting yang kita sampaikan itu baik untuk dia gitu kan. Contohnya. Jadi sudah biasa istilahnya kita udah kerja begitu lama, kita klaimnya itu setiap bulannya aja 3-4 nasabah, 4-5 nasabah setiap bulan loh. Kita tahu loh. Istilahnya itu kalau orang sakit itu habis berapa biaya kan, contohnya kan. Kenapa tidak kita sampaikan ke teman-teman yang kita kenal supaya sewaktu-waktu kalau dia sakit dia bisa menikmati manfaatnya. Oke. Aku Nah, tarik itu. kesimpulan lagi. Jadi Nah, PD itu muncul karena lu yakin bahwa polis asuransi itu bagus, dan lu PD juga lu muncul. Lu tidak segan-segan karena lu setiap hari, setiap bulan mengalami klaim, membantu iya, orang klaim, dan klaim itu keluar semua, sehingga lu meyakinkan bahwa setiap orang harus mempunyai polis asuransi. iya, betul. Jadi waktu kita jumpa sama orang siapapun, dia mau asuransi tidak mau, yang penting kita ngomong lah. Ya, jangan sampai kita tidak ngomong sama dia, terus waktu-waktu dia sakit, ya terus kita baru menyesal bahwa dia tak punya asuransi. Itu kan contohnya kan. Ya, kalau kita udah ngomong istilahnya ya, contohnya kayak tadi Erison bilang yang produk Pru HS ganti ke PPH. Pernah terpikirkan nggak? Kalau kita nggak ngomong sama nasabah kita, karena kita takut dia menolak. Sewaktu-waktu kalau dia betul-betul sakit, dia nyalakan kita loh. Kenapa? Kenapa kamu nggak tawarin, dia bilang. Kita salah nggak? Salah kan? Tapi kalau kita ngomong, dia tak mau. Dia sendiri yang nggak mau kan? Sewaktu-waktu kalau dia sakit, dia nyalakan kita nggak? Enggak kan? Jadi boleh dibilang itu kewajiban yang harus kita lakukan sebenarnya. Steven, Iya, iya. boleh lu main IG nggak? Hah? Main Instagram nggak? Instagram jarang, jarang main Instagram. Serius? Iya, Nah, nggak main. jarang, jarang. Facebook pun jarang saya lihat. Iya, Waduh, ini benar-benar ini
duitnya habis nimbun duit banyak ini, nggak main Ya. Instagram, Facebook nggak main. Nah, kalau misalnya Jarang. kalau mau main teman-teman siapa tahu mau berteman sama lu, boleh lu ketik IG-nya. Nggak main Saya tapi. ada Instagram, cuman ID-nya berapa saya lupa. Iya. Iya. Oke, nggak apa-apa. Next ya. Jadi Iya. teman-teman, ini pertanyaan dari Dokter Budi harusnya udah kejawab ya. Oke ya. Jadi Iya. gua tutup floor pertanyaan ya. Hari ini kita belajar banyak. Ini saatnya gua ngambil alih, gua yang nanya lebih banyak. Iya. Steven, setelah lu menjalani 17 tahun, ada nggak pengalaman yang tak terenak yang lu ingat? Yang tak terenak yang ingat ya. Ya, yang Kayaknya lu yang inget, yang bener-bener jelek banget lah. Yang lu ingetnya apa? Gue pengen tahu. Ada nggak? jelek banget ya. Jarang sih ya. Jarang. Ya kayaknya join di Indonesia enaknya lebih banyak ya. Iya. Teman-teman, kenapa gue selalu tanya ini kepada setiap speaker, teman? Karena Anda percaya nggak, ketika orang itu sudah berhasil, dia akan melupakan hal-hal yang pernah dia dapatkan, yaitu sebenarnya adalah kecewanya waktu zaman dulu. Mungkin agennya meninggalkan dia, nasabah free look, nasabah lapse. Hal itu udah sering kita alamin ya, Steven ya? Ya, udah biasa sih, udah biasa. Tapi Dan kenapa? itu tidak sesakit kalau kita miskin gitu. Istilahnya itu, istilahnya ngerti kan? Iya. Lebih bagus kita dapat penolakan tapi sekarang kita berhasil daripada kita tak ada prospek orang, tidak ada penolakan tapi sekarang kita miskin. Hebat ya. Lebih baik kita mendapatkan penolakan, akhirnya kita sukses, daripada kita tidak mendapatkan penolakan, tapi hari ini kita miskin ya. Iya, itu lebih sakit lagi kalau kita miskin ya. Kalau sekarang kita berhasil, penolakan apapun tak masalah bagi kita lah. Contoh gitu kan, betul nggak? Jadi Iya. apapun kalau sudah berhasil, penolakan apapun juga nggak dirasakan ya. Iya. Cilina ngomong kalau Steven eksis di FB dan IG habis lagi tak. Setuju Ci. Untung dia nggak eksis dia. Biasa ya. Steven, Iya. sekarang lu sudah punya agensi Born to Win sama Adrian. Iya. 17 tahun, ada nggak tips buat kita, misalnya agen-agen baru, apa sih yang dilakukan sebagai orang agen baru? Apakah market zaman dulu lebih gampang? Apakah market sekarang udah habis diambil agen-agen kayak lu? Apakah udah nggak ada market sekarang? Apa sih perbedaan zaman dulu sama sekarang, bro? Kalau saya melihat itu zaman dulu sama sekarang itu sekarang lebih bagus. Kenapa? Ya. Karena kenapa? Bayangkan dulu kita jual PAA pakai Plumet aja bisa jual. Nggak ada HS, nggak ada PPH. Gimana jualnya? Harrison tahu lah kan? Udah nggak? Plumet gimana jual? Saya sekarang kalau minta saya jual Plumet, saya tak bisa jual loh. Gimana cara saya jual? Nilai Satu jualnya hari apa gitu? dibayar 600.000 Pak, masuk rumah sakit. Iya. itu kalau nggak klaim tak masalah, sekali klaim masalah besar kan. Contoh begitu kan. Terus dulu mana ada produk yang kayak seperti PCB 88 yang bayarnya cuma 5 tahun, 10 tahun, terus dijamin tabungannya, biaya asuransi bebas, nggak ada kan. Ya, justru sekarang ini Steven kena mute. Steven kena mute. Kena mute, Steven. produk makin bagus. Ya, jadi makanya itu kalau saya bilang sekarang ini lebih gampang. Terus ditambah lagi ya. Kesadaran orang terhadap asuransi itu sekarang makin besar. Kenapa? Biaya pengobatan makin ngeri. Apalagi kalau saya lihat nasabah saya yang klaim di Jakarta, wah ngeri. Cuman main futsal, kena tendang sama temannya, jatuh, kaki patah, pergi rawat inap di rumah sakit, habis 180 juta. Gila kan? Dia bilang, hah? 180 juta? Saya bilang, iya, 180 juta. Cashless, dia bilang. Jadi saya tak bayar kan. Dia bilang gitu kan. Saya bilang, premi kamu sebulan cuma 700 loh. Dia masih muda kan? Masih muda. Ya bapaknya yang beli asuransi untuk dia. 700 kali setahun berapa? 84. 8,4. 8,4. Berarti 180 juta dia mesti bayar 20 tahun premi. Gila kan? Iya kan? Jadi ke mood lagi Steven, ke mood. Dengan premi yang dibayarkan itu sekarang perbandingannya itu terlalu jauh. Jadi tak ada alasan mereka nggak beli asuransi daripada mengambil resiko kan. Begitu. Zaman dulu asuransi agent nggak banyak lah, saingan nggak banyak. Enakan jadi agent yang zaman dulu. Susah sekarang. Menurut lo setuju nggak dengan pendapat itu, Steven? Oh, tidak setuju. Kalau dulu waktu tahun 2008, 2009 itu di Tanjung Pinang ya, contoh Tanjung Pinang ya. Kata orang apa? Kalau ambil batu, kamu lempar, kalau nggak kena agen, kena nasabah kan? Kalau dulu, iya, kamu ambil batu, kau lempar aja. Ya, kalau nggak kena agen, kena nasabah kan? Dulu, ya. Kita bayangkan nggak, sekarang ini sebenarnya orang udah menseleksi itu
mencari agen yang lebih profesional. Nggak mau lagi cari agen yang asal-asal, yang istilahnya itu part time, terus kerja setahun terus hilang di Prudensial gitu kan. Ya, walaupun agen banyak, tapi justru kan yang mereka cari itu kan adalah agen yang betul-betul serius. Ya, jadi tidak benar sih kalau dibilang sekarang agen banyak. 2008, 2019 mungkin Harrison juga tahu itu agen lebih banyak lagi. Ya, daripada sekarang. Gila ya, hebat ya. Ya. Luar biasa. Luar biasa. Ini speechless teman ya. 135 nasabah 2021, 125 nasabah di 2020, 17 tahun di industri asuransi, dari 20 tahun punya usia. Hari ini 37 ya? Ya, 37. Jadi menurut lu seorang agen asuransi kalau dia mau berhasil dia harus punya apa, Bro? Kalau agen asuransi pertama saya menyarankan ya, kalau bisa dia full time. Ya, full time pertama. Yang kedua, bisnis asuransi nggak susah. Ya, yang penting konsisten ya, ya sama fokus aja. Sebenarnya itu aja, tidak susah. Ya, selama ini coba Harrison sendirilah. Merasakan kerja jadi agen asuransi susah nggak? Lebih susah nggak punya uang, Bro? Iya, betul. Seperti yang saya bilang, lebih susah punya uang. Iya. Sekarang hidup kita seperti ini dengan kombinasi dengan cara kerja kita, itu jauh lebih ringan loh. Artinya itu kita kerjanya cuma sembarangan kan. Istilahnya itu waktunya cuma 1 hari kerja berapa jam, tapi penghasilan yang kita dapatkan tidak sesuai kalau saya bilang. Iya. Kalau kita kerja sama orang lain mau dapat penghasilan seperti kayak kita sekarang, mau kerja berapa lama bisa dia lembur setiap hari loh. Iya. Lembur setiap hari juga nggak dapet, Bro. Dapat iya, itu pun harus dia untung-untung baru dapat perusahaan besar jabatan tinggi kan, contohnya kan. Iya. Kalau orang Seperti bilang, itu. kalau leader gue Bu Lili bilang ya, kerjaan kita presiden komisaris Son, tetapi kerjanya cuma 5 jam per hari. 5 jam per hari saya rasa nggak sampai. Rutin ya, rutin nggak sampai loh. Serius. Iya. Nah, Nggak itu sampai loh. pola Stephen sudah terbentuk, teman-teman. Jadi teman-teman harus belajar cara berpikirnya dan cara kerja pola Stephen nih. Stephen, mungkin tips Ya. terakhir, jadi sudah lu ngomong adalah tadi adalah 1 harus full time, Ya, 2 disiplin. ya. Kalau Konsisten. penjualan, gue ringkasin ya, koreksi gue kalau salah. Kalau untuk menjual yang hebat, lebih baik membuat hubungan sama nasabah. Ya, Nasabah belum ada hubungan, tidak akan membeli. ya. Itu bukan begini. Kalau kita menjalin hubungan baik dengan nasabah itu, bisnis kita itu jadi jauh lebih gampang. Jadi jauh lebih gampang kita menjalankan bisnis ini. Karena kita ngomong apapun, yang penting nasabah percaya. Dia yakin bahwa kita itu takkan tipu dia, contohnya kan. Ya, apapun dia oke. Ya, asalkan duit dia tebal aja. Contoh kita jangan gajinya 10 juta kita tawarin dia masuk programnya 12 juta kan tak masuk akal kan. Jadi gitu kan. Ya. Jadi maksudnya itu kita akan memberikan terbaik, selalu memberikan terbaik. Ya. Kan 17 tahun, lu datang dari seorang akuntan back office ya, bener ya? Ya, akunting proyek lah. Dengan Ya. gaji 1,1 juta. Nah, Ya. ini pertanyaan matematika, Stephen. Nah. 17 tahun sudah naik berapa ratus kali lipat? 100 lebih lah. 100 lebih lah kalau dikalikan. Iya. 100 lebih ya? Ya, 1 bulan sekarang ini bisa untuk gaji dulu kita itu 10 tahun. 10. Jadi, ayo teman-teman hitung ya. Jadi kerja 1 bulan di Prudential dulu 10 tahun. Kita sekarang ya penghasilan kita 1 bulan bisa untuk gaji kita dulu itu lebih dari 10 tahun. Jadi kalau lu 3 bulan, lu 30 tahun. Ya, kalau 3 bulan 50 tahun. Ya, kalau saya 1 tahun sekarang penghasilannya itu dulu harus kerja 100 tahun. Seperti itulah contohnya. Luar biasa ya. Daerah Kepri, Tanjung Pinang dengan 150.000 orang kita menemukan sebuah mutiara luar biasa ya teman-teman, dan ini terbantu oleh Zoom ya. Teman-teman, Stephen, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Ya. Apa yang lu cari di Prudential lagi, teman gua dari Tanjung Pinang, apa yang lu cari lagi sih? Ya, sebenarnya itu kadang-kadang kan orang, kalau kita ya pasti cari kesuksesan lah ya. Jauh ya. Apa yang lu cari lagi? Lebih lagi lah penghasilannya. Iya. Mau berapa, bro? Wah, kalau penghasilan
Kalau sekarang ini targetnya itu sih kalau bisa itu penghasilannya itu 1 bulannya itu 0,5 M lah. Ya, yang kita cari itu seperti itu. Ya, terus di bisnis ini luar biasanya dari banyak teman ya, agent kita itu. Kalau agent sama leader saya itu saya anggap teman saya itu sebenarnya ya. Ya, memang itu teman saya. Dari dulu yang sama-sama sekolah, sekarang join Prudential, sudah leader, sudah agent. Di bisnis ini itu luar biasanya itu adalah banyak yang bisa kita, selain dari kita bisa sukses, kita bisa membawa banyak orang itu bisa sukses juga di Prudential itu. Ya kan? Dan tanpa harus kita yang menggaji mereka. Saya ada sampai sekarang ada satu teman saya, itu dulu tahu nggak, dia penjudi. Saya bilang, teman saya sekolah, iya penjudi. Dia sampai jadi agen pun masih berjudi loh, jujur aja. Jadi ada komisi berapa habisin. Tapi sampai sekarang, dia setiap tahunnya itu startup loh. Bisa beli mobil cash, bisa beli rumah, kredit, terus hidupnya itu sudah jauh lebih bagus. Dan itu tidak perlu kita pakai uang kita sendiri itu untuk gajiin dia kan. Kalau sekarang kita punya perusahaan, kita minta dia datang kerja sama kita. Kita pakai uang kita sendiri untuk gajiin dia kan. Tapi dengan di join di Prudential, kita bisa berhasil. Dan kita bisa bawa teman kita itu istilahnya itu orang yang kayak gini, yang judi-judi, tapi kita bisa bawa dia itu jadi berhasil. Ya, sukses besar sih enggak lah ya. Tapi minimal dia punya rumah, punya mobil, punya istri, hidup udah nggak usah pikir lagi lah, itu kan. Itu adalah satu kepuasan kita juga. Dari orang yang biasa itu kita bisa bawa dia sampai seperti ini. Dan dia selalu sharing sama kita, bersyukur dia join di Prudential. Kenapa? Cara kerjanya seperti saya bilang, waktu kerjanya itu sama penghasilan yang didapatkan itu tidak sesuai kan ya? Tidak sesuai. Orang tidak sesuainya itu adalah gajinya rendah, itu dia terlalu tinggi kan ya, tidak sesuai kan ya. Ya, saya setiap hari itu cuma ngopi-ngopi aja, tapi penghasilan saya 20-30 juta kan ya. Infonya begitu. Ya, itu kepuasan kita. Jadi selain dari kita bisa sukses, bisa bawa orang sukses lagi. Seperti itu. Ya, mungkin itu banyak leader yang kamu ajak sharing itu selalu bilang begitu ya. Tapi itu yang saya rasakan. Yang betul-betul saya rasakan itu teman saya itu teman dekat ya, tapi dia selalu judi. Bayangkan kalau seandainya dia tidak punya penghasilan di Prudential ini, apa jadinya dia gitu contohnya. Seperti itu. Jadi, di ET7 ada penjudi nggak ya? Semoga nggak ada ya. Kalau bisa jangan lah. Iya. Jadi, ya, seperti itulah yang saya rasakan. Ya, sama-sama. Sangat luar biasa ya, Stephen ya. Ini kalau gua sih menjujur dari hati gua, lu adalah 2021 speaker level up terkeren. Ya, terkeren karena lu thank you. luar biasa dari seorang daerah yang terpencil karena COVID-19 dengan Zoom kita bisa belajar semua ET7 dengan lu bro. Thank you ya Stephen, Tuhan memberkati ya. Teman-teman bagi sama-sama. Ya, kalau lu teman-teman ingin saya thank you sama Stephen, silakan unmute, silakan chat. Ini luar biasa banget Stephen. God bless you, bro. Thank you bro Stephen. Ya, sama-sama bro. Thank you sama-sama. Ya, thank you. Ya. Kapan lu Jakarta? Thank you, Bro Stephen. Kapan lu ke Jakarta? Ya, sama-sama. Makasih. Ya. Tanjung Pinang tuh Saya ada. aja Pekanbaru tak pergi, bro. Bro Stephen. belum berani berangkat sih. Bro Stephen, di Tanjung Pinang tuh ada makanan yang keong putih itu ya, lucu deh bentuknya. Gonggong. Itu gonggong, namanya gonggong. Ya enak itu. Itu tahu tuh. Makan di Pekanbaru. Itu kolesterol tinggi itu, Ping. Hah? Kolesterol ya? Untung sekarang udah enggak. Insap. Thank you ya Stephen ya, God bless ya. Sama-sama. Thank you ya Stephen ya. Thank you banget, Tuhan memberkati. God bless ya. Kita ketemu di London ya. Ya, thank you. Thank you. Thank you, makasih. Thank you ya Stephen ya. Sekali lagi. Ya.